Masih di Angga Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Luar biasa. Luar biasa tuh, pakai mic dong. Iya. Nah, ini biar clean nih. Soalnya kalau pegang mic itu berasa menyanyi gitu kan. Nah, itu. Mantap. Ini jangan-jangan, ini buat lo ya kan. Nanti gue pegang aja nih mikrofonnya. Geng, kita hari ini dengan Mesa. Apa itu Mesa? Musik entertainment. Musik entertainment Semansa. Semansa ya, SMA 1. Jadi ada pertanyaan dari teman termasuk founder nih. Foundernya ini ada Masal, ada Rahmat. Nah ini ketua, bukan ketua ya? Wakil ketua itu. angkatan berapa? Angkatan ke-7. 7. Lu Mat? Angkatan berapa? Saya itu angkatan 10. Angkatan 10. 7, 10. Jabatannya apa? Ketua bukan? Waktu itu presidennya siapa? Ini ketuaan nih. Tahun 10. Ini kita nggak di ospek lagi kan? Nggak ya. Tapi memang ganti-ganti tahunan ya. Nah, kenapa ngebahasnya Mesa nggak gitu kan? Kenapa nggak hal yang lain dari gua kata si founder nih geng ya kan? Gua bilang karena Mesa adalah sebuah kertas kosong yang kita tulis sama-sama ya kan dari nol ya kan. Dulu. Kalau yang lain-lain kan sudah ditulis sama orang tinggal dijalani, tinggal perkembangannya bagaimana. Ini kan enggak nih, kita bicara sebuah ide kreatif lalu bisa jalan terus mengakomodir semuanya gitu loh. Maksudnya di bidang musik ya ngomonginnya kayak gitu tuh. Jadi menurut Bapak Rahmat nih ya kan, Mesa itu apa gitu? Waktu itu kan kepikiran ide-ide yang sederhana itu kayak gimana waktu itu? Ya, lo gimana lo? Ya, Apa itu? Kalau gue Mesa ya buat gue sebuah mahakarya ya. Wah, ini jadi headline YouTube nih. Iya, Mesa adalah mahakarya. mahakarya. Kenapa gue bilang gitu? Waktu itu gue buat Mesa itu untuk anak SMA udah buat organisasi itu gimana ya? Musik lagi. Musik ya, karena kecintaan gue di musik waktu itu. Jadi gue, Marsal dan kawan-kawan seletingan waktu itu, yuk kita buat organisasi musik. Gitu kan. Ya menurut gue udah prediksi deh gitu kan, sekian tahun nanti gue akan balik lagi dan Mesa udah besar gitu. Dan alhasil gue mantau Mesa, ya kebetulan gue kan ke Jogja waktu itu enggak. Ya tetap gue eksis di musik gitu. Jadi gue tetap mantau Mesa itu memang banyak ya artis-artis ya yang di Mesa, keluaran Mesa. Ya gue salut aja lah. Kalau nggak ada anggota yang bisa eksis di musik gue rasa nggak jalan juga. Nggak jalan ya. Dan yang paling penting buat gue Mesa itu adalah kebersamaan gitu loh. Dia pecinta musik, cinta seni. Jadi bukan yang apa ya, nongkrong-nongkrong gak karuan lah. Iya. Lu buat lu kayak gimana? Sal, apa namanya, Mesa itu adalah apa sih menurut di kepala lu? Ya kan? Ini flashback ke Flashback dulu dong ya kan, buat ukuran anak SMA lu. sekian puluh tahun silam. Ya. Iya. Kalau ngomongin Berapa Mesa tahun itu Sal? Berapa sebenarnya tahun? Kepala sekolah siapa waktu itu? Siapa ya kepala sekolah? Pak Albar Maki ya. Albar Maki Pak Syuni. Albar Maki. Kita ini Mesa nih, Almarhum. SMA 1 ya. Ya. Jadi kalau di Mesa itu dulu berangkat sebenarnya kita lagi cari sesuatu yang kira-kira apa yang bisa bermanfaat buat kita saat itu. Karena kebanyakan identiknya di zaman itu. Di zaman itu anak-anak SMA pada umumnya saat itu kan ya biasalah namanya anak muda ingin mengeksplor dirinya, cari jati dirinya dan segala macam. Di situ kita berangkat untuk berpikir apa yang kira-kira bisa bikin kita itu tetap nggak kehilangan jiwa muda kita, cuman kita bisa ngarah sesuatu yang positif. Terutama saat itu kebetulan Mesa itu kan sebenarnya ngewakilin SMA kita saat itu ya. Iya benar. Ada keinginan saat itu sebenarnya persaingan antar sekolah itu cukup tinggi. Di mana sebenarnya jawabannya kita itu kurang pinter. Dibanding dengan persaingan dengan SMA lain itu yang pinter-pinter. Kita Ya tuh kan kita kebingungan. Kita itu isinya anggota kita tuh bego-bego semua sumpah. Jadi mencari kayak public sesuatu, enemy gitu di sekolahan gitu. Cari sesuatu itu yang gimana kita bisa kelihatan pinter gitu kan.
Akhirnya kita buat organisasi Mesa itu. Mungkin kepintaran kita saat itu cuma itu. Karena selebihnya pasti dilempar guru pakai penghapus, sudah selesai. Tapi ternyata itu sampai hari ini, sampai detik ini dengan eksisnya apa yang kita telurkan pada saat itu membuat kita itu bersyukur. Iya. Bahwasannya setiap generasi ketika mereka punya sebuah keinginan, terlepas dari apapun tujuan di balik itu, yakin aja bahwa sesuatu itu akan menghasilkan hal-hal yang indah di masa depan. Iya, Gitu. Tapi enggak sih, memang berangkatnya memang dari ide tolol. Siapa yang tolol? lu foundernya nih. Sal, lu percaya gak sih kalau dia ketua Mesa angkatan 10 itu, lu percaya gak sih? Kayak gini nih bentukannya nih. Iya. Tolol ya. Kelihatan tolol. Mat, waktu itu gimana, program-program apa yang lu kasih pada saat Mesa itu ada di tangan lu waktu itu tahtanya? Dia sempat makar dia. Banyak sih pengalaman ya. Jadi salah satunya juga bersyukur juga untuk kehidupan gue pribadi. Jadi karena beliau ini yang mungkin berapa tahun ya, 22 tahun yang lalu mungkin mereka membuat sebuah organisasi gitu kan. Hah? Masa sih? 22 tahun? Masa sih? Gua masih 17 tahun gimana? Karena 2001, karena gue angkatan 10. 2021 tahun yang lalu, bro. Iya, 20 tahun. 20 tahun. Ini 2021. Iya. Waduh, Waktu itu hilang 19. jodoh gue di sini. 21 tahun yang lalu. 21 21 tahun. tahun yang lalu. Oke. 21 tahun yang lalu kemudian Berusaha tampil ganteng sia-sia gue. gue berpikir Masa masih karena 17 kita soalnya. Setelah 10 tahun kemudian lahirlah generasi gue. Iya. Generasi Ada gua tuh prestasi ya? Bisa dianggap sebagai satu generasi yang menikmati hasil kerja mereka. No, apa tuh? Di Apa masa tuh? itu kan. Itu salah satunya membentuk organisasi ini. Iya. Dan Apa di tuh? organisasi itu juga membuat ini sih banyak pengalaman secara pribadi untuk di generasi gue juga. Jadi kami juga menganggapnya Mesa itu juga sebuah organisasi yang serius gitu. Bukan cuman kayak Main-main doang gitu. main-main saat lo sekolah terus lo organisasian terus lo pulang hilang, enggak gitu. Tapi kita membentuk namanya anak SMA mencari jati diri dari situ. Nyiptain ternyata- karakter lah, nyiptain karakter. Enggak, ini pertanyaan gue tuh apa program-program apa? Jadi sebelum gue kesana, jadi programnya sangat berkaitan dengan itu kan. Oh, Buat event ya kamu Iya, orang ya? programnya itu lah hasil dari penciptaan karakter tadi. Festival Tapi tiap hari deh, sempet festival tiap hari. buat event gak waktu itu? Dulu kita itu jadi tradisi. Udah jadi tradisi ya. Beberapa Datengin tahun itu artis-artis juga ya. Wih keren lah kamu orang. memang pastinya yang pegang apa namanya tuh? Yang pegang gue dulu manggil Manggil General Band ya. Wih keren. Oh, manggil sesepuhnya berarti. Manggil General Band berhubung pulang budget yang gitu lain kan. mahal. Iya. Kalau yang ini bisa dibicarakan ya. kesannya band gue dibayar Kebutuhan murah. organisasi gitu. Jadi pulang gitu ya. Bang pulang bang Iya, gitu. Ngisi. akhirnya Iyalah. kita panggil jenderal gitu. Kemudian ya untuk dulu sih untuk jadi ketua itu biasanya dia ada janji-janji kosongnya lah ya kan. Langsung janji sumpah setia. Jadi yang menarik itu begitu. Iya. Gua janjiin berapa piala Ngebual gitu ya. untuk prestasi gitu. Banyak ya kamu orang dapat piala juga ya. Ada prestasi ya. Hampir sama dengan masanya Alan. Oh. Itu masanya Alan dia menang terus kan. Iya masa dia. Tapi itu piala nggak nyampe minta keliling sumbangan enggak ya? Enggak. Iya. Jadi Kalau dulu kalau tuh- di masa mereka udah didukung sekolah. Alhamdulillah banget ya. Kalau kita dulu Tapi di masa gua yang paling enak itu masa gua sebenarnya. Kamu orang nggak akan ngerasain yang namanya orientasi ya Ibang bilang. Ngamen. Itu Bang Rocky di orang ngamen, ah? Ada. Itu tradisi masih terus kayaknya ya. Masih ngamen Masa di sih? jalan itu. Masih. tradisi ngamen diterusin. Masih di gua angkatan ke-7 itu masih ngamen-ngamen. Oh masih ngamen. Masih nginep. Naik pagar sekolah masih juga. Nah, itu enggak. Oh, kita masih. Enggak serius ngamen. Emang Iya, tradisi kita, ngamen. kita ngamen. Jadi jadikan tradisi ya. Jadi Jadi tradisi. sebenarnya tradisi itu bukan tradisi yang hina ya. Kebanyakan orang kan Kita dulu identiknya. cuma tes mental dulu. Iya. Itu tes mental. Jadi tes itu mental. ngebentuk melatih karakter mental. kita yang kita coba untuk ngelepas baju who we are gitu. Hmm. Siapa kita, latar belakang kita. Tapi di sini di Mesa itu kita coba untuk
ngebentuk karakter kita yang benar-benar istilahnya tanpa melihat itu semua. Iya. Dan bisa berguna buat sesuatu. Karena dulu juga memang awalnya tradisi itu dibuat itu kita untuk sosial. Iya sih. Jadi hasil apa yang kita iniin selain untuk support organisasi kita untuk sosial. Jadi kurang lebih gitu. Gila, tapi gue gak pernah nyangka juga kalau tradisi Jadi ngamen itu. jadi tradisi ya. Jadi gila ya, Mesa ini udah angkatan 21 dong sekarang. 20 hitungannya 22. Dua-dua ya? Ada satu Oh, karena tahun yang 2 nol- kali angkatan. Karena enggak juga, hitungan lu juga 00 bro. Dari Enggak. 00 mulainya. Gua kan kelas 2 tuh waktu buat. Hmm. Jadi kelas 3 itu angkatan 1 ya kita ngitung soalnya. Iya betul. Jadi kelas 3 itu udah gua masukin tuh ke kelas 2 Oh. jadi angkatan 1. Gila. Ya gue memang gila 20. waktu itu. Jadi ini jatuhnya ini angkatan 22 ya? Kita perwakilan Mesa angkatan 22 gak ada yang lu undang kok. Diundang di grup. Tapi ini ada yang unik ya. Ah. Ini termasuk Mesa effect ya gue bilang. Mm-mm. Jadi gua masuk SMA 1, ini gua nggak tahu sama Kak Angga gimana ya. Kalau gua mungkin juga generasi yang di bawah itu masuk SMA 1 itu gara-gara Mesa. Iya. Iya dah. Iya. Jadi terkenal ya Mesa ya. Jadi maksudnya organisasi musik di sekolah-sekolah di Lampung ya. khususnya ya. Yang punya ja- organisasi. yang jalan itu kan yang lumayan eksis itu Iya. Mesa. Apalagi waktu itu Jenderal menang festival Boom. Boom, ya. ya. Se-Indonesia pelajar ya, Nah enggak itu gue keterima di beberapa sekolah, tapi gue milih masuk SMA 1 karena untuk masuk ke Mesanya gitu. Luar biasa lah ya. Tapi di kala itu kita nggak bisa pungkirin juga sebenarnya kalau boleh jujur, boleh ngeklaim lah gitu kan. Mm-mm. Karena memang apa yang kita perjuangin dulu efeknya kita nggak sengaja gitu kan. Taunya setelah kita evaluasi Iya, kan. Iya. Efeknya memang ternyata penerimaan siswa baru pada saat itu memang Sampai 5.000 waktu itu. iya benar. Terbanyak di SMA-SMA yang Hmm. lain itu. Itu Yang efeknya diangkatan karena gua. musik gitu. Saat itu sebenarnya gini. Jadi Mesa itu sendiri ada tujuan yang tertulis. Ada tujuan yang Oh iya, memang nggak tertulis. gitu loh. Ada ART. Ada tujuan tertulis dan Ada, tidak ada. tertulis. Tujuan Oke, tertulis oke. itu kan ya seperti perangkat-perangkat organisasi pada umumnya. Tapi Iya. tujuan nggak tertulisnya sebenarnya yaitu pencapaiannya memang ya itu tadi yang gue bilang di awal, kita tuh nggak tahu pinternya apa. Artinya dengan apa yang kita Dengan bisa, ketololan itu. dengan apa yang kita bisa, Membawa kita keberkahan. bisa membawa brand image-nya Iya, iya, Sumonsa Hmm. yang orang mungkin wah gila, gue pengen ke situ. Kenapa? Karena setiap orang nggak ada yang nggak suka musik. Iya. Setiap orang itu nggak ada yang nggak bisa menikmati suara musik. Dan ketika ada sesuatu kayak Tentang wadah di zaman itu, di zaman-zaman SMA itu ya, itu rasanya mereka merasa terwakili. Mereka nggak ngelihat, nggak peduli dari mana dan segala macam. Tapi jangan salah ya, walaupun kelihatannya yang gue bilang tadi bodoh atau dan segala macam, tapi orang-orang di Mesa itu orang-orang yang memang luar biasa sampai hari ini. Karena memang ya itu tadi side effect dari Mesanya sendiri Iya, seperti tadi yang udah dibilang. Dan memang orang-orangnya itu ya kreatif itu ya. Iya Kreatif sih. ini contohnya kayak lu ini. Tetap eksis sampai Semuanya detik kreatif. ini ya. Sampai detik ini tetap. Semuanya kreatif. Enggak, kita itu memang enggak apa ya, kalau itu tadi semua kegiatan kita tuh hampir semua kegiatan kita tuh berawal dari ide-ide tolol. Tapi ide-ide kita itu sebenarnya kita nggak nyangka kalau itu punya dampak masa depan gitu loh. Punya nilai jual. Contohnya tadi kan, Kalau mau pesen ke sini. contohnya kayak tadi tuh ngomongin ngamen. Tadi kan sederhana kan, itu kan bodoh sih sebenarnya. Gila lu, kita sekolah dibiayain orang tua, masuk organisasi disuruh ngamen gitu kan. Tapi kan kita cuma sederhananya gitu, ngetes mental woy. Ya kan, ngetes mental kita di situ. Kalau kita mau jadi entertainer, mental kita harus jadi nih. Gimana cara ngetesnya gitu, nggak mungkin kita terjun lompat tebing gitu, enggak lah ya kan, ngamen aja coba yuk. Malu nggak ya kan? Pokoknya yang lulus dari Yang paling ngamen. asik waktu ngamen itu momen di zaman kita mulai dulu ya. Ketika yang buka pintu adalah keluarga lu sendiri. Wah iya. Dan alhamdulillah banget dapetnya banyak. Enggak, tapi gue nunduk waktu itu. Kalau serius gue. Jadi tetap diangkot dulu lampu merah itu. Cokro Aminoto. Setrak gitu kan. Masuk angkot kan. Pintu 75 ya kan. Terus set. Ada yang kenal kan. Itu om gue kan. Itu langsung sat nunduk kayak gini kan. Ini lu ngamennya di situ juga.
Di mana tuh? Di yang host Lampu Cokroaminoto itu, SMA Iya. 4 baru. Sama berarti. Lalu di mana lo? Gue udah beda sih. Lu di mana Di ngamen? depan sekolahan. Oh, depan sekolah. Di Sudirman itu jadi kita tutup. Maksudnya jalanan. Terus yang ngasih kepala sekolah gitu. Oh, dia Enggak, terorganisir, dia sudah terorganisir. terorganisir ngamennya. Oh, gitu. Dia ngamen ala ini ya, jalanan Udah pakai ya. konsep. Pakai musik Udah ya, konsep. pakai alat musik ya. Iya. Iya kita pakai. Wah, keren Oh, itu. keren itu. Kita orang pakai gitar kopong ya, Bawa gitar ngumpul. gitar kopong pakai tangan ketok-ketok. Ada yang gini loh. Ada yang gini bener. Kalau nggak gini, ngapain lo? Gak Jadi ada guna. orang itu ngasih itu ya, ada yang kasihan, ada yang ganteng amat gitu kan. Wih masa pengantin, masa pengamen gitu bersih gitu kan, tampang-tampangnya gitu. Jadi macam-macam tuh. Jadi macam-macam tanggapan orang pada kala itu. Cuman ya itu tadi artinya itu ngebentuk karakter kita untuk yang hari ini ternyata terbawa. Jadi percaya dirinya tinggi. Gue penasaran apa yang terjadi sama angkatan 22 ini loh, sumpah aja. Ya sayangnya mereka tidak hadir ya. Iya. Tapi visioner. Ya mudah-mudahan. Lu kan kebayang biar gak sih Mat gitu. apa yang lu berdua dulu bangun? Kalau gua kan sebenarnya gini, gua ada pada saat ngebangun tuh gua ada di situ. Ada. Cuman memang ketika ide itu muncul, nah geng gue ini kan adik tingkatnya si Rahmat nih. Mengikuti Geng gue tuh aja. bener-bener ngikutin instruksi. nggak cuma ngikutin instruksi, ikut ngedorong, ikut berkontribusi gitu, dar gitu kan. Kalau berkontribusi pasti, Iya. tapi instruksinya ada Iya. instruksi. Dan kita tuh nggak Keliling mikir, gitu ya, Iya. keliling jalan. nggak mikirin malu, nggak mikirin apa, langsung gas aja udah, karena seru. Nah buat kita dulu adalah hal yang menyenangkan dulu itu kayak Iya, gitu. iya Tuh. benar Bang. Apalagi keluar di jam pas pelajaran gitu kan, itu seneng bener itu. Ya, itu memang Nggak ada apa-apa, passion. nggak ada apa-apa aja bolos ya kan. Gimana ada apa-apa coba ya kan. Iya, lu kebayang gak sih sampai sejauh nggak, organisasi kita masih ada gak sih sekarang? Masih dong, masih. Kan kita sampai ada gimana? Coba pakai Nah. mic. Sekarang itu dimasukkan ke dalam ini. Bidang divisi apa seni? Di dalam OSIS. divisi seni. Seni. OSIS Dari berarti. dulu juga tetap seni Iya, memang. tapi dia mencakupnya itu kalau nggak salah di lebur gitu deh tentang kebudayaan. Gak tahu sih udah lama yang nggak pernah ke sekolahan lagi. Ya itu kebetulan masuk kan kemana gue ya? dulu itu buat Mesa karena gue waktu itu menjabat sebagai OSIS. Iya. Dia divisi seni ya. Nggak juga, kita itu juga gak diakuin organisasi kita itu. Nah Mat. itu yang gue bilang. Awalnya dulu gak diakuin ya? Seni, Ada. gue seni kan gitu. Gue buat itu karena gue di bidang maksa tau gak seni. lu? Ya sampai sekarang nggak tahu itu ilegal ya jatuhnya ya. Organisasi ilegal. Enggak. Dulu tuh juga ada yang lettingan Rahmat juga kan dulu ketua OSISnya kan Robi dulu kan ya. Robi. Nah Robi dulu itu kan, itu walaupun kakak kelas gue tapi dia murid gue di gitar. Ya kan? Dia murid gue. Jadi kalau misalkan kepentingannya kan kayak gitu tuh. Karena Nice. waktu itu kita buka kelas untuk latihan untuk Latihan ini juga. ya, untuk belajar ya Iya. kan ya. Tapi Robi Ada juga program. dulu, gue ngajarnya dulu di IMC dulu. Iya. Dia Oh. daftar itu pas Di kebetulan luar gurunya itu gue ya. gitu kan. Itu Lalu guru- alirannya musabakoh itu. Sekarang ada program kerja Nah pelatihan gara-gara waktu Program- gara-gara ada keluar kayak gitu kita bikin tuh program kerja anak-anak yang udah bisa ngajarin yang belum mahir gitu loh. Nah gitu dulu itu. Nah itu di zaman gue juga ada ya. Di zaman gue juga masih lanjut itu yang ngajar-ngajarin gitu. Dibayar enggak? Pakai doa. Oke, tuh. Jadi menurut lu nih kayak Hmm. benefitnya masuk Mesa itu apa coba? Ya lu lah, kalau gue dulu kan gak mikirin. Nah sekarang gini deh, gue balik deh. Ya kan ke Rahmat dulu deh. Oke, dari Lu kebayang gak sih bakal sampai ke angkatan 22? Ya kalau gue kebayang udah jelas. Nggak ada guna ngobrol sama lu. Kalau gue jujur aja karena pada saat itu gue mikirnya begini. Sok tahu. Waktu nelurin sebuah ide Hmm. itu gue nggak pernah mikir ini akan jadi apa. Iya. Yang aslinya saat itu kita numpahin sesuatu apa yang ada di benak kita, bagaimana bisa bermanfaat. Heeh. Yang kita baca dari sekitar bahwa kita butuh wadah untuk bisa kita ngumpul bareng, bisa majuin kreativitas kita Bisa bareng, PT-PT. gitu ya. Iya PT-PT. Bisa nikmatin semuanya bareng-bareng lah, intinya begitu. Bahkan semua hal itu kita lakukan selalu bersama-sama. Iya. Intinya merekatkan suatu hubungan daripada kita ke arah negatif. Benar. Nah, karena nggak ada pikiran yang ini bakal jadi kayak gini dan segala macam, itu nggak kebayang sebenarnya. Sampai pada satu momen yang saat itu seperti Rahmat bilang tadi, kebetulan Rahmat di Jogja, saya juga di Jogja.
begitu kita lulus, kita belum terima ijazah juga kita udah ke Jogja. Kita di sisi lain misalnya kayak Rahmat mantau kan. Kalau saya sendiri kebetulan nggak pernah mantau, karena Nyimak itu ya? tadi. Nyimak tapi nggak mantau. Nggak pernah kepikiran Iya, itu iya. tadi. Dan ternyata ya itu tadi, itu terbawa sampai hari ini. Nah itu yang saya bilang Mesa vibe gitu loh. Jadi efeknya Mesa itu istilahnya saat kita berpikir sesuatu itu tumpahin aja. Dan kita nggak usah berhitung untuk ke depan itu seperti apa. Iya. Dan itu sangat-sangat positif buat kehidupan di gue sendiri sampai hari ini. Yang jelas ya buat gue juga kalau Mesa itu seperti apa ya, darah ya. Darah yang mengalir di tubuh. Jadi gue nggak bisa lepas dari Mesa. Walaupun gue kemana aja, Mesa itu tetap dalam diri gue. Dan gue di sana menemukan seperti rumah ya. Jadi siapapun yang udah masuk Mesa itu seperti keluarga gue gitu kan. Sampai angkatan berapapun dia adik gue gitu. Iya. Jadi bukan gue nggak ada kebanggaan sebagai pendiri Mesa, gue nggak ada kebanggaan. Tapi ketika gue memiliki keluarga yang banyak, itulah sebuah kebanggaan buat gue. Salah satu benefit yang tadi jawab pertanyaan lo ya, benefitnya itu sebenarnya gini. Pada saat di zona pembangunan bukan pendirian ya, kita mendirikan organisasi itu sebetulnya kalau benefit itu belum ada kan pada saat kita ya. Malah dieksploitasi loh ya. Iya, malah kita keluar duit terus PT-PT tadi kan, keluar duit terus gitu kan. Benefitnya itu kekeluargaan. Nah itu Keluarga tadi. Nah tapi ada kedepannya jadi gini, gue memang agak beda, Mat. Jadi maksudnya kalau untuk anak-anak Mesa itu gue langsung wah gila itu kuat banget gitu. Iya pasrah gue langsung gitu kan. Karena gue ngerasa dulu ngebangunnya itu dulu kayak gimana dulu perjuangannya dulu itu kan. Itu aja sih yang kenapa setiap diminta urusan Mesa, urusan apa gitu gue langsung yang oke gitu. Pasrah. Ada memang gue ada perlakuan khusus lah buat kalau boleh jujur gitu ya. Kayak waktu lo nikah ya enggak ya? Iya waktu dia nikah kan Mesa anak-anak datang ya. Datang. Jadi ada perlakuan khusus untuk anak-anak Mesa. Kalau dari gue pribadi, maksudnya gue langsung ngerasa kalau yang di bawah gue berarti ini adik-adik gue semua nih gitu kan, adik gue semua yang nerusin cita-cita. Beda loh Mat, maksudnya spiritnya. Benar. Spiritnya gitu. Kalau kita ngomongin OSIS gitu kan, kita ada OSIS tuh jauh sebelum kita udah ada gitu. Organisasinya gue nggak dapat keluarga gitu. Iya, nah itu tuh. Nggak dapat adik gue gitu ya. Nah makanya gue untuk urusan Mesa di kemudian hari, jadinya buat ngejaga spirit itu terus ada gitu. Makanya gue selalu hadir gitu, pengen kalau pas bisa ya maksudnya. Kalau ini gue hadir buat ngejagain itu. Apa Sal bahasa Inggrisnya Sal? We are family ya. So ini logo kita apa Sal? Slogan. Ada Sal? Logonya Mesa masih apa? Logo sekarang? masih ada. Masih merah putih. Terus not balok. Sebenarnya logo itu sendiri karena sebenarnya ya apa yang terjadi dengan Mesa seperti yang dibilang tadi oleh Angga. Bukan logo sebenarnya yang gue tanyain Sal. Yang dibilang oleh Angga. Slogan. Apapun jadi vibe, efek dan segala macam. Itu buah pemikiran yang memang udah ditancepin dari awal organisasi itu sendiri dibentuk. Jadi saya sendiri misalnya, saya nggak peduli atau saya nggak ngelihat hasil di belakang atau apa, waktu kita mikir tentang itu, tapi bukan berarti bahwa karena kalau saya sendiri yakin banget sesuatu yang ditanam di situ itu udah sangat luar biasa. Sama contoh aja lah kayak kita kalau bilang negara ini juga fondasinya kayak gue nggak bawa nggak fondasinya kayak Pancasila ini logonya, gitu kan itu kuat ya. Gitu kan walaupun kita kalau mau liatin itu, tuh ke kamera tuh logo Mesa tuh. Nah tapi ini sebenarnya masih ada kurang. Ini apa namanya? Sudah mengalami perubahan. Iya, bukan mengalami perubahan karena mungkin ini kayaknya udah kebanyakan dicuci mungkin. Agak luntur ya. Iya. Pakai not ya. Bordirannya nggak rata coy. Sabar. Ini teknologi di zaman itu nih. Yang hari ini nggak ada kayak gini nih. Ini luar biasa. Bordiran nih. Marsal pagi-pagi orang belum sekolah di kesini nih. Tukang jahit. Bordirannya salah. Dulu buat kita ngebiayain organisasi jualan bordiran ini nih buat anggota nih. Jualan bordiran. Ada foundernya, ada yang pengen gue tanyain sih. Itu Waduh. tentang siapa yang bikin janji Mesa itu. Ya gue lah. Itu ya.
Gua Masih sama inget Marsal. gak lo janji Mesa? Jadi masih inget gak? Kalau gua gak inget Ya, lagi. kalau gue sih ingatnya Sal pokoknya. Kalau yang detail mungkin Marsal, cuman yang gue ingat kembali ke pasal 1, kalau senior salah kembali ke pasal 1. Kan begitu ya? Apa Sal? Sebenarnya janji Mesa itu Senior 1, senior tidak pernah salah. Iya. Bukan yang itu. Yang mana? Ya, saya juga lupa. Waduh, berat nih gue nih. Berketuhanan Oh iya. pada- Iya Iya, gue. iya. Tapi gue lupa. Lu 22 tahun suruh nginget gue. Jadi dia hampir setiap generasi itu generasi. Menjaga- Kurang Harus 1. Menjaga janji Mesa. Nambahin Hafal 1. itu. Oh iya. ya memang Nambah apa ngurang? Nah itu dia kayak pertanyaannya. Gue gak tahu. Lupa banget. Tapi kita memang selalu menempatkan Tuhan di nomor 1 Mm-mm. memang. Tapi hebat ya berketuhanan. anak SMA pada masa itu kepikiran buat begitu. Iya. Janji Mesa. ya makanya memang Ada jangan itu gitu. Kalau gue tuh gini kok, kuat gue tuh gitu. geng oke doang gitu. Jadi Heeh. mereka berdua ngapain gitu ya. Gimana? Oke. Oke. Gue gak peduli, gue pokoknya gue oke, gue jalan gitu. tapi karena oke itu general meledak gitu loh. Gue orang yang paling Artinya nothing memang- tulus gitu. Nah, dan itu juga jadiin sampai dia sendiri sekarang konseptor di musik dan segala macam itu sebenarnya efek side-nya ya. Jadi itu berkesinambungan di dalam kekeluargaan, di organisasi itu terus aja kan punya spirit. Jadi spirit itulah yang sampai sekarang itu kejaga dan Mesa itu sampai sekarang masih eksis. Serius, gue tuh beneran yang ada janji Mesa, gue tahu ada janji Mesa. Tapi gue nggak peduli sama isinya gitu. Yang gue tahu gue oke ada janji Mesa terus kita harus apalin, oke ngapal, oke lupa abis itu ya kan, abis itu udah. Dan gue lagunya terus- juga ada sebenarnya terus. soalnya kita buat ya. terus jalanin itu Himnanya jalan. ada. Ada tahu. Ada juga. Buat kita orang itu benar lagunya itu buat. Sebenarnya dokumen saya itu karena apa? Karena semua itu kan kebetulan gua yang ngerancang dan nulis. Ide pikirannya kita berdua. Enggak, kita jujur olah. aja lah, not balok itu lu lagi giting kan. Dokumennya itu masih ada. Cuma Logo belum itu lo- ketemu. Itu kayak harta karunnya Mesa itu. Enggak, apa yang ada di Mungkin kepala suatu lu saat di museum. ketika merah putih sama not balok itu. Merah putih Indonesia udah jelas ya kan. Pasti Indonesia, itu doang lah. iya. Gue tahu pikiran lu pendek waktu itu. Merah putih itu Indonesia, not Iya. balok deh. Gua tanya Makanya nih. logonya simple. Lu tahu nggak not balok itu nada apa? Yang di Iya nggak logo ada, itu. kan nggak ada garisnya itu not balok ya kan, not balok dengan dengan setengah ketukan kan, setengah ketuk itu dibagi satu dua itu cuma sampai situ doang ya kan. Nah 1 2 tapi 2 not ya jadi 1 tuh. Makanya Jadi itu memang itu sebenarnya warna dari Mesa sendiri. Semua itu kita buat dari yang nggak ada iramanya gitu. Nggak ada iramanya. oke. Jadi makanya tapi sampai sekarang bisa Kayaknya simpelnya itu diperhatiin. loh lambang musik kayak gitulah gitu ya kan Iya. kira-kira Sampai gitu ya. sekarang bisa diperhatiin orang yang ini contoh kayak tadi dibilang Niko gitu ya. Orang tujuan masuk ke SMA 1 pengen masuk Mesa nih gitu kan. Tapi sebenarnya giliran masuk Mesa sendiri giliran tanya lu tujuannya apa bingung dia. Artinya itu tadi. Maksudnya nggak ada iramanya tapi in endingnya gitu. Jadi dia luar biasa. Nggak seru aja gitu. Semuanya pokoknya kalau anak-anak Mesa tuh seru-seru gitu. Seru-seru terus memang kenapa seru karena kayak ngerasa semua anak-anak yang gue perhatiin ya. Maksudnya keangkatan setelah gue tuh di dalam Mesa itu kan after gue tuh Ringga kan. Gengnya Ringga tuh ya. Itu kekeluarganya memang kuat banget sih. Memang kuat banget. Terus ya, Ospeknya sih. ada ospeknya. Ada ospeknya dulu. Ada 2-3 kali nambah ya sebenarnya enggak ya? Ada ospeknya. Iya, ospek yang gue tahu itu Sampai naik pohon-pohon kelapa loh. Nyanyi lagu gitu. ospek yang pertama itu kalau nggak salah itu ya welcome gitu lah ya, baru masuk jadi keluarga Mesa. dibaik-baikin, Habis itu ya. kan ospek yang kedua untuk ngambil Band. band. Iya. Emang yang ketiga apaan? Iya. Susulan. Pakai ikat kepala enggak Sal? Ambil ikat kepala enggak Sal? Ini ujian cunin bukan sih? waktu itu karena mungkin kalau yang awal nih ya, yang bisa saya ceritain awal itu karena zaman SMA kala itu kan benar-benar hectic ya, nggak kayak sekarang. Sekarang ini udah lebih soft. Ya. Digital lah ya kalau Iya. sekarang. Jadi kalau dulu waktu yang awal itu ada muatan angkatan laut kayaknya Mat ya, Iya, direndam jam 2 kita orang malam sampai- gitu ya. Direndam sampai Jam di 2 Pulau Condong, malam, di Pulau Condong. Tapi jam 2 basically malam tetap- sampai subuh. Basically tetap nyanyi gitu. Dan Kita itu- jadi kayak dan setolol itu gitu. Cuman seleher airnya tapi nyanyi. Nyanyi. Gitu. Itu apa jadi apa ya transformasinya ke hari ini saya ngelihat Mesa itu udah banyak yang modern Modern, ngikutin yang keren, zaman yang ya keren, ya. jauh lebih keren
tapi kulturnya yang nggak hilang, Hmm. itu yang luar biasa. Iya. Berarti spirit Mesa itu memang terjaga dari masa ke masa. Dan itu harapannya sih untuk ini ke depan juga akan tetap seperti itu dengan adanya orang-orang yang memang di Mesa itu sendiri yang memang ngejaga. Gitu. Jadi memang berangkatnya memang kita itu nuangin spirit sebetulnya. Ya harus. Kalau kayak tuangkan. tulisan itu guiding gitu buat sebenarnya bukan buat kita, buat nanti ke depan generasi selanjutnya setelah kita lulus ini mereka nanti nggak ada arah pasti gitu. Nah, makanya kita tinggalin tulisan. Sebenarnya gitu, itu buat jalanin apa yang bisa dijalanin. Nah, tapi apa sih yang diturunin spirit sebetulnya? Lu ngeliatin Rahmat terus kayaknya dia masih SMA gitu. Iya kan, gua anggap SMA lah dia. SMA terus. Nggak, gua Dia tahu udah yang paling muda ya. udah Karena punya gue anak tahu, juga karena dia. gue tahu dia waktu pas gue datang diundang sama Mesa angkatan dia, tetap datang. Gue langsung tanya ketua Mesa mana, langsung nongol tuh anak cungkring banget, kecil ya kan, kucuk. Gue kak, hah? Gue bilang. Oh, jadi yang ngubungin lo Rahmat. Ya termasuk gue juga dia yang nyariin gue. Jadi karena Iya. gini. Hebat dia di apa namanya? Di era gue itu memang Marcel waktu itu di Jogja ya soalnya. Di Bali. sempat di Mesa di era gue itu mungkin yang agak lebih apa ya secara kekeluargaannya itu kuat banget. Jadi kita tuh juga punya pertanyaan siapa pendirinya. Jadi gue coba dulu untuk merunut Iya. siapa ketuanya, siapa Mazhabnya ya. Mazhabnya kan. Jadi kita hasil kita cari kan. Gila, benar-benar itu mahakarya yang dibilang Rahmat tadi, mahakarya. Seni itu gitu. Sampai kapanpun itu bicaranya bukan tercatat, rapi. Ya karena itu seni Iya. ya. Tapi dia akan dicari dan itulah yang kita siapkan kala itu. Memang kita membuat sesuatu itu untuk menjadikan kita ini dicari. Iya. Gitu. Contoh kayak dia. Ini kalau mau order ya langsung. Gue tuh nggak sekarang kalau kayak kita ngomongin yang sekarang gitu. Lu setuju nggak sih kalau sekarang itu memang kita harus lebih rapetin lagi kegiatan-kegiatan itu, kita turun lagi gitu buat jagain regenerasi itu, dengan banyak kita ngasih program-program baru gitu loh. Tapi tidak merusak kultur yang ada ya. Maksudnya dari sistem yang lama kita buat, cuman ngasih ide-ide segar aja mungkin kan buat teman-teman atau adik-adik kita yang butuh itu gitu. Iya. Misalkan gini, karena kan udah ada Instagram misalkan gitu ya. Anak Mesa kan ada anak gitar, bass, drum gitu. Anak drum nanti setiap hari Senin ngupload drum ya misalkan gitu ya di ini buat jagain itu di dalam search engine optimizer, artinya itu buat ngejaga kita di ketika 50 tahun lagi di search orang itu ada jejaknya kita. Itu masih punya jejak. bagus itu. Iya dong ya kan, Nah, ada Iya, si ini. ngedrum iya bagus. Jadi memang ikut drummer nih. Iya bisa. Jadi memang harus berkembang juga ya, Iya. menyesuaikan zaman ya. Mesa mungkin kalau dulu musiknya setiap hari Sabtu doang gitu kan. Sekarang bisa lebih berkembang. Iya kan lagi, itu lagian tuh juga kan manfaatnya kan banyak. Satu, manfaatnya itu kayak jadi wadah eksistensi teman-teman ya kan, bisa jadi madingnya anak Mesa lah di situ ya kan, di Instagram atau media sosial. Terus itu bisa edukasi bro ya kan, jadi kalau misalkan pas yang ngasih videonya yang tutornya jago kan bisa jadi tutorial gitu. Apa yang ada di benak gue sebenarnya Mesa itu sendiri, kalau saat ini dia udah cukup berhasil untuk jadi pionir sebagai sekolah yang menciptakan organisasi musik di Lampung. Enggak gini. Gitu. Kita waktu itu organisasi musik itu cuman kita doang ya? Iya, untuk Ya, Lampung cuma awalnya kita. pionir. Kita Jadi kita pionir ya? Pionir. Sebodoh itu jawabannya. Satu-satunya Nggak tahu sekolah gua. yang punya organisasi musik. Satu-satu Di Lampung ya. bahkan pada kala itu Semunsa banyak yang nggak kenal dia sebagai Semunsa, banyak yang bilang sekolah musik. Saking artinya image Sekolah yang anak-anak diciptakan, musik sih sebenarnya gitu. menciptakan Harus ini, Mesa itu ya. Begitu gabung langsung terkenal, gimana coba? Ya kan? Wede, ini ketua angkatan berapa nih? 8. Ketua angkatan 8. Angkatan Oke. 8. Lu 7 ya? gua 7. Iya 8. Rebutan nih di orang. Udah gua aja lah. Gue gak ketua gue. Tuaan. Nah, kalau ke depannya seperti yang selaras yang dirimu bilang itu enggak, artinya Mesa ini saya rasa sudah cukup berhasil untuk jadi pionir di kalangan SMA. Sekarang bagaimana ngebawa spirit yang dari SMA itu untuk jauh lebih berguna lagi, untuk artinya untuk daerah kita.
Nah kita yang udah nggak di dalam sekolah lagi nih ceritanya ya. Nah, itu bagus banget ketika kita awalin untuk kita buat sesuatu, either itu apapun itu bentuknya ya. Karena kita semua latar belakang kita, backgroundnya juga warna-warni nih. Seperti musik itu sendiri warna-warni. Nah itu kalau berkesinambungan ini jadi spirit buat adik-adik kita nih di SMA. Yeah. Dan lebih jauhnya kita bisa membawa sesuatu yang lebih karya-karya kita itu terus ngalir. Walaupun kita punya background masing-masing, kesibukan masing-masing. Tapi ada karya-karya atau ada kreativitas kita itu untuk daerah kita. Iya, benar. Jadi lebih jauh. Jauh sebenarnya efek itu ternyata apa yang dilakuin Mesa itu bukan untuk SMA 1 doang ternyata buat Lampung loh. Buat Lampung itu lebar banget ternyata gitu sih. Anak-anak tol zaman dulu itu memang ternyata nggak tahu juga sampai segitu. Kalau gue ini suka sama sesuatu yang baru. Kalau gue tuh gitu. Jadi gue pikir kalah. Kalau gue pikir waktu itu ide itu segar, gokil dan belum pernah ada gitu. Maksudnya kalau yang lain-lain kan gabung organisasi musik masa sih gitu kan. Oh ya udahlah gitu kan. Kalau gue tuh cuman karena ini sesuatu yang baru dan dia segar. Oke kita gas gitu. Pertama-tama gue welcome dulu buat Alan ya. Ketua Mesa Angkatan 8 ya. Terima kasih loh udah dateng ya kan. Sibuk-sibukan tapi gak apa-apa ya. Dan teman-teman di rumah dari angkatan 1 sampai 22 saat ini. Mudah-mudahan kalian nonton podcast ini dan tahu sejarahnya. Nah itu dia maksud gue. Kayaknya sih memang dari kita tuh emang harus udah tulis tuh. Dari founder sampai ke angkatan 1 sampai ke angkatan 22. Hingganya gak terjadi kayak si Rahmat. Waktu itu yang dia benar-benar dia nulis sendiri tuh mazhab, dia cari tahu. Akhirnya jangan sampai kayak gitu juga. Ya kan? Jangan sampai kayak gitu juga. Jadi mungkin ini momennya yang ini momen. Momennya kalau saya bisa bilang sama teman-teman yang masih di high school maupun yang udah nggak di high school yang memang artinya ngerasa bagian spirit yang terbentuk dari kalian itu di Mesa. Saat ini Mesa itu udah kita udah bisa kumpul lagi. Mulai dari ujungnya gitu ya, hulunya. Nah ayolah kita sama-sama kita buat sampai ke hilir. Ayo kita kumpul dimanapun kita berada. Walaupun kita gak bisa berkumpul secara bareng mungkin kan. Karena ada yang mungkin udah di mana dan di mana. Tapi dari serpihan itu kita bisa lakukan sesuatu yang terus menerus. Termasuk yang masih sekolah. Kita bisa kumpul. Kayak kita ke Angganya misalnya, Angga ada base camp, ada di sini, ada kafe dan segala macam. Tempat-tempat kita itu banyak sekali spot Mesa. Ya. Yang hari ini teman-teman itu sekarang dengan ngelihat podcast ini ya kan, subscribe dulu. Lihat podcast ini, ini undangan resmi nih buat yang spirit dari Mesa itu sendiri untuk kita bisa kumpul, nyatuin semua bareng-bareng. Dan kita buat sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Gitu loh. Karena tantangan ke depannya selain gue yang gitu. punya anak Mesa yang punya kedai kopi, siapa ya? Yang punya tempat usaha kafe atau kayak mana? Kemarin ada si Edi masih buka ya? Wise Man itu punya anak Mesa itu juga. Serius? Iya. Nah itu yang maksud gue, kita sudah mulai memodernisasikan lagi tuh misalkan tes mental tadi tuh ngamen gitu. Jadi untuk Mesa yang ngamen saat ini gitu, kalian harus ngamen di depan publik. Dengan bakat kalian masing-masing di kafe ini misalkan gitu. Dan kita penontonnya itu kita semua datang. Dan akibatnya tuh yang kayak kita senior-senior ini kan gak kaku untuk datang ke sekolahan gitu kan. Datangnya malah ke kafe sekalian nongkrong gitu. Itu maksud gue, kita udah mulai modern aja tuh. Yang anak-anak SMA, lu tau gak sih yang buat kita beda sama yang lain nih? Di Mesa itu gak ada yang nganggap kita bocil FF bro. Gak ada orang yang nganggap kita tuh bocil FF, tau gak? Di Mesa itu. Karena kita tuh wujud kita doang yang pakaiannya putih abu-abu waktu itu. Wujud doang. Tapi secara pemikiran, gerakan, prestasi dan lain-lain bener-bener efeknya itu sampai ke Lampung-Lampung gitu. Setahu lu nih, anak Mesa yang udah ngerambah sampai label. Kan gue gak tahu nih di Lampung gimana. Itu band apa aja, siapa aja ada? Enggak? Iya, kalau kayak di tag-nya sih kayaknya banyak ya, bener ya gue. Sebenarnya banyak, tapi siapa aja tuh kayak ke detect bangetnya sih nggak kayak tadi aja lah yang punya Wise Man ternyata anak Mesa juga itu. Ternyata Wise junior Man. Kita juga gue nggak tahu gitu kan. Nah itu yang maksud gue profilingnya Mesa itu sudah mulai lagi tuh kita bentukin tuh tadi. Yang kayak kita bahas di awal di depan sebelum podcast tadi, profiling tuh penting bro. Karena disitulah kita bisa memetakan
apa yang harus kita lakuin di masa yang akan datang. Ya kan ketua Mesa nih 7 sama 8 ini rebutan tadi 7. Dan seperti yang tadi gue bilang, secara personal kita pun harus- banyak prestasi ya anak Benar, Mesa benar. ya. Secara Jadi, personal. yang gue bilang tadi, artinya kita harus bisa berguna lebih jauh. Jadi kalau kita bicaranya sekolahan, sekarang kita coba luaskan lagi. Artinya spirit itu terus ke bawah sampai dimanapun dalam bentuk apapun sesuai dengan pribadi kita masing-masing gitu. Jadi di Mesa itu sendiri nggak ngerubah karakter kita, enggak. Iya. Justru di Mesa itu multi karakter gitu kan. Nah, gitu. Jadi gini loh, maksud gue kan kita udah bicaranya lebih luas lagi nih. Kalau dulu kita bener-bener kayak buta dan bodoh lah kalau gue bilang dulu. Kita tuh buta dan bodoh, Mat. Kita nggak tahu kita mau kemana arahnya. Cuman gue ranking terus loh. Iya. IPS lu Sal, lu itu IPS. Nggak maksudnya gini. Untuk secara organisasi kita tuh nggak tahu kan, kita tuh nggak punya pengalaman apapun. Kita cuma modalnya spirit doang. Iya. Dan sekarang kayaknya kita harus mikirin itu dari hulu ke hilir tadi kan. Iya. Anak-anak yang punya hobi di musik gitu. Kalau seandainya dia ketika lulus SMA dia masih menjalankan passion dia sebagai musisi, Iya. itu sudah banyak yang bisa mengakomodir itu tadi tuh. Ya. Jalan profilnya udah banyak. Siap. Bener gak sih? Siap. Iya kan, nggak kayak misalkan dia mau menuju ke ranah yang lebih profesional. Oh ternyata di luar kakak tingkat kita. Nah kan udah ada profil, kakak tingkat kita udah ada Kak Angga iya, tuh. iya. Yang bikin video sudah ada Kak Niko tuh, yang Iya. bikin Benar ini banget. tempat kafe udah punya Bang Edi tuh ya kan yang ini. Yang mau gitu. bikin kafe gitu, oh ada Rahmat, ada tanahnya, boleh. Yes. tuh, ya. Nah itu maksud gue Mau alat sudah. beratnya ke gua gitu. Dan Promosi. kan kita kerjasama kita dulu inget kan, kita dulu sama-sama musisi. Tapi kita nggak cuma ngomongin hobi kita doang sebagai musik. Iya. Contohnya kan waktu itu yang bikin logo si Marshall. Nah jadi di dalam organisasi itu nanti pada akhirnya kan bakat-bakat yang timbul itu ke depannya sudah mulai varian gitu. Contohnya yang jadi musisinya sendiri. Yang kedua malah punya bakat memanage tim, malah jadi manajer band gitu kan. Yang terakhir bakatnya jadi sultan ya kan, malah jadi produser gitu kan. Ini kan kita udah bisa Seninya luas ya. iya mengakomodir itu semuanya. Jadi gini loh maksud gua. Anak-anak itu ini kita nggak bicara kelebihan Mesa enggak, tapi harapan orang ketika masuk ke dalam organisasi itu adalah dia punya titik secerca cahaya gitu Iya, di depan secerca gitu. harapan. Mudah-mudahan Artinya nggak cuman ending di situ. Gue Iya. selesai SMA, udah. selesai nih. Kan kebanyakan organisasi gua gitu kelar. kan, kebanyakan organisasi itu Tapi gitu di tuh. situ yang bikin Mesa itu berbeda. Contoh hari ini dengan generasi ke-8 gitu kan, generasi ke-7 Iya. kita masih saling Ngumpul. solid, ngumpul dan itu akan terus berkarya. Oke. Gitu loh. Gue potong sedikit. Lan, waktu itu program unggulan yang lo kasih ke Mesa untuk di zaman lo itu apa Lan? Nah, ini udah jawab semua nih. Anak-anak udah jawab semua. Iya, kalau dulu itu karena eranya festival ya, Hmm. targetnya itu ikut apa? Kita ikut apa? Bukan festival, dia lebih ke nasional dulu kan target goalnya. Kayak kotak itu apa Bang? Oh, Emart Life Wanted. Ini ya. Iya itu Indie dulu Fest target gitu. goalnya itu, cuman ternyata pas di zaman itu emang bener kata Kak Angga, emang spiritnya aja, terus tapi nggak ada tujuan gitu. Nah terus tergendalanya lagi pas di zaman gua nih, kan gua yang mentor. Lu seniornya dia kan berarti gua kan? seniornya si Rahmat. Hmm. Itu kayak punya pemikiran masing-masing. Oh, fluktuasi bro, biasa itu. Biasa. Punya pemikiran masing-masing. Terus yang semangat ya pengurusnya aja. Hmm. Gitu sih. Cuman itu aja sih sebenarnya. Tapi lu berhasil mencetak Rahmat. Iya. Iya. Yang Rahmat kan paling- sip tuh. Yang paling berhasil bikin kompak justru angkatannya Bang Niko. Nah, Gitu ya. pas angkatannya Bang Niko ini kekompakan, habis itu info-info festival, Update, itu. Serius ya waktu itu Serius. ya. Jadi Kalingga ya Kak Rija. Nggak, dia angkatan Niko kuat pas dia angkatan Niko. Gue aja bisa kedengeran sampai kuping gue waktu itu. Gila Mesa gitu. Iya, Iya. Keren dan banget. pokoknya organisasi Mesa itu kalau udah bisa, gue anggap hebat kalau gue Iya. udah sampai ke Nyampe kuping telinga gue ya. gitu. Iya. Karena gue anggap dia bukan sekedar bocil FF tadi gitu loh. Ini anak-anak cuma muter, kalau nggak sampai kuping gue berarti cuma muter-muter di situ doang Iya, bro, gitu. Karena gue berkecimpung bro di situ gitu. Ini
my world, oke. Dunianya Ini lah, dunia gua dunia. gitu kan. Banyak Kalau sampai banget. nggak kedetek sama gua, ini berarti cuma di situ-situ doang nih gitu maksud Ada gua. masalah Ya, nih. termasuk ini kan Termasuk terkenal. Niko Drummer. yang Keren. apa ya, yang kedengeran. Generasi 8 nggak kedengeran. Tapi generasi dia kedengeran sama gua. Karena zamannya Bang Niko dulu malah banyak event yang berhasil. Terus Serius soalnya ngundang itu. dari sekolah luar, terus event tuh jadi gede angkatannya Bang Niko. Undang siapa kok? Banyak dulu hampir ngundang Ungu dulu waktu Ungu masih booming-boomingnya. Lagi Cuman booming. masalah Lagi mahal-mahalnya ya. mahal-mahalnya gitu. Hebat. Gila ya, gokil ya. Tapi memang zaman dia memang kedengeran banget zaman si Niko. Zaman setelah zaman jenderal Hmm. mungkin ya yang lumayan solid itu zaman gua. Iya. Berapa kali dapat piala yang levelnya inilah apa Lampung itu berapa Iya. kali sampai jadi kan gue ini sering diancam nggak naik kelas ya karena sering bolos ya. Jadi sering sama kan? Oh, jadi ini Sama. curhat ini untuk guru-guru di SMA 1 ini Kayaknya wajib kita, denger. kayaknya kita memang sama. Tapi yang bikin surprise itu pas lulus itu dipanggil. Jadi, beberapa anak Mesa ini dipanggil dan dikasih piagam sebagai siswa Penghargaan. berprestasi Prestasi. di bidang seni. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillahnya. Jadi gue juga kaget kok. Jadi Sama, dipecat Angga gitu. juga ya Iya. dapat. Gua nggak dapet. penghargaan. Tapi gue bukan siswa berprestasi dalam bidang musik. Kalau gue dulu alumni terpeduli dulu gitu. Nah penghargaan itu justru gue dapatnya ketika gue lulus. Karena memang nggak ada di zaman kita dulu yang kalau boleh jujur zaman-zaman bener-bener kita ngadepin tembok yang bener-bener tebalnya nggak tahu kayak gimana terus muka kita ini jedot-jedotin ke situ tuh. Iya kalau di zaman kita tuh juga kekolotan Heeh. Sistem lama. ya, Di zaman gua komputer itu masih kita belajarnya DOS. Iya, ya. Ngapain sih anak SMA buat organisasi musik gitu sih? Ngapain sih mau jadi artis apa gitu kan? Iya, iya. Padahal kan nggak gitu Nggak gitu juga lah. Itu kan wahana kita untuk Iya. mengembangkan diri. Iya, iya. Sampai saat Oke. ini salah satu efek kita ini bisnis bareng nih. Jadi kita ini Iya. berbisnis bareng. Anak Iya. Mesa itu berbisnis bareng nih. Sudah Itu lulus keren. sekolah masih Gak ngajak-ngajak. bukan cuma silaturahmi. Ya nanti kan kita kan baru jadian. Siap. Tapi Iya. di zaman gua alhamdulillah anak Mesa disayang. Iya, iya. Oh kalian anak manja ya? Bukan. Oh manja kalian. ini. Karena dulu itu ini ya, karena kolot tadi itu kita dulu lagu Kosidahan di aransemen ulang. terus sering juara. Sering Betul, juara, betul. akhirnya setiap Kreatif hari Senin itu ya. pasti dipanggil Iya. berprestasi. Jadi pas tiap upacara, hampir Betul. tiap upacara kita dipanggil. Panggil. Iya, dipanggil terus nyerahin piala gitu. Sama kayak Rahmat dulu di zaman dia. Jadi gue sering dipanggil. Dia sahabat BP. Selon Iya. biasa. Di Nggak, dulu gini. kelas 2 Hmm. untuk proposal kita buat acara itu, Iya. gue udah masukin tanda tangan Pak Albal. Luar biasa itu, kacau gue banget. Wah, gue tapi kena Tapi, tegur dan gue nggak boleh ini kata guru gue kan. Ya sudah, jadi nggak gue edarin. Sebelum ini gue ditegur Beneran. sama guru. Parah zaman Pak, itu. siapa, Lu tau Pak gak? Budi ya? Nih ya, zaman itu ya, ini ada salah satu hal yang ketololan kita zaman dulu tuh ya. Satu organisasi itu dulu gapnya kuat banget ya Mat ya. Anak basket, wah itu anak inilah, anak musik lah. Itu saling kayak bersaing, tabrakan, nggak mau. Kita satu sekolah tapi kita nggak benar-benar nggak kompak dulu ya Mat ya. Bersaing tapi sering dukung kayaknya enggak? Enggak, maksudnya itu pas kita benar-benar udah membuktikan diri Mat. Oh, Itu iya. ngedukungnya ketika itu. Nah penyatuan tuh kayak gue nyusun strategi sama anak-anak tuh ya. Misalkan gini nih, gimana ya caranya kita nyatuin dulu anak-anak seni dulu deh misalkan gitu. Karena soalnya sendiri-sendiri nih. Udah mulai tuh si Ringga macarin anak dancer gitu. Sampai ke situ-situ tuh. Strateginya pakai Strategi situ ya, sampai ke situ luar itu. biasa banget. Karena dulu kan ganteng-ganteng kan anak-anak Oh, tuh iya. ya. Sampai sekarang Ale. apa waktu itu ya. Sekarang masih ganteng sih ya. Sekarang. Jadi Itu yang gue pancing. ngomong-ngomong slogan masih ada yang inget nggak? Slogannya apa? Mesa Jaya. Bisa aja ya. Mesa Jaya. Bukan, kalau itu kan ininya apa namanya tagline-nya. Tagline. Slogannya Slogan apa sih? Satu untuk semua. all for one, one Kayaknya- for all. Oh. Itu nyampe nggak di kamu orang? Oh, nyampe. Nyampe ya? Nyampe nggak? Satu untuk semua, semua untuk satu ya. Betul.
all for one. Jadi kalau one for satu all. untuk semua untuk satu, PT-PT. Habis itu langsung keluar gitu, Intinya sum-suman. sebenarnya itu bentuk supporting. Jadi kita nggak ngelihat ini yang enak banget dia yang bakal maju, enggak. Itu nggak pernah kita lihat. Ya itulah kenapa one for all for one. Jadi kalau memang harus dia majuin. Tapi itu sebenarnya akan berefek side buat semuanya. 150 siswa dulu. Itu kondisinya alfa sekolahan gara-gara nonton Jenderal di SMA 9 waktu itu gitu. Jenderal manggung di SMA 9. Dia bikin kayak lomba gitu loh, Mat. Lomba. Terus itu kita Lu kelas berapa tuh? invitation jadi peserta. Gue masih kelas 2 kalau gak salah sih. 2, ya. Iya, orang Pungki aja ikutan ini almarhum. Itu ikutan nonton, ikutan bolos. SMA 9 ya? Iya, dia SMA 9. Gue datang. Tetap gitu ya. Mungkin udah almarhum. Gue datang. Itu angkatan dulu tuh. Nah jadi waktu itu kita dilema kan, ini main gak ya gitu kan. Ini sekolah loh. Ya SMA 9 kan ada kegiatan gitu kan. Nah, tapi untuk SMA yang lain kan gak bisa tuh. Sedangkan kita waktu itu peserta memang sifatnya invitation waktu itu. Masih undangan ikut ya jadi peserta. Iya gak apa-apa kan, seru-seruan aja. Kalau kita dulu kan mikirnya mejeng ya kan. Cewek suka. Wece-wecean lah ya. Investasi lah ya. Ya kan. Di situ akhirnya kita kan memang identik yang nontonin kita itu memang geng kita aja udah. Sampai akhirnya ngelebar sampai punya fanbase. Fanbase-nya akhirnya anak SMA kita sendiri. Berangkatlah kita waktu itu ke bolos. Ini jujur aja nih anak Jenderal bolos. Ke SMA 9 nungguin peserta biasa. Nongkrong. Tiba-tiba tuh gelombang anak SMA 1 tuh nongkrong semua di sana. Besok-besoknya itu diumumin di upacara. 150 orang alfa gara-gara nonton band Jenderal. Kita tuh nunduk aja gitu kan. Terus gimana nih gitu kan. Gak boleh kayak gitu lagi kata Pak Kepala Sekolah. Nah ini jangan ditiru. Jadi ini himbauan buat sekolah. Ringga agar tadi bisa macarin anak memfasilitasi. dancer. Iya kan dulu pacaran sama Sera. Oh Pak Produser ya. Sekarang Pak Produser kita Produser. panggilnya. Itu produser loh sekarang. Pacaran ya kan. Sampai ada yang pacaran sama anak cheerleaders lah. Sampai akhirnya dapat. Maksudnya kita di samping memang baper ya kan. Yang kedua memang buat ngelebarin circle. Memang itu tujuannya. Ngelebarin circle sampai akhirnya akur sama OSIS. Sama OSIS juga gak diakuin. Ilegal. Zaman mereka belum diakuin. Zaman Ilegal. Zaman Kita udah organisasi karpet merah ilegal. ya. Iya. Ilegal gak diakuin. Sekolah gak ngedukung. Jadi beneran Pokoknya kita tuh mentah-mentah lah ya. Swadaya. Gak dipandang ini. Swadaya. Dipandang tapi mentah-mentah. Nah ketika Dilihat dua mata. prestasi di Jenderal waktu itu ya yang paling banyak banget nyumbang piala gitu buat sekolah dan dapat efek gara-gara itu gitu, gara-gara prestasi itu untuk sekolahan. Disitulah sekolah mengakui gitu loh, Lulu baru lah guru-guru itu ya. Iya lulu lah. Jadi kayak simpelnya dispensasi, cuman itu dulu tuh. Dapat Kita mau dispensasi, izin ya. gitu, karena selama ini kita bolos Pak gitu. Dan tentu adalah penilaian terbuka. Kita kejar prestasi kita gitu. Kita bolos Pak. Nah sampai akhirnya besok gak usah bolos lagi. Besok kita tulis dispensasi, cap kepala sekolah. Bahwasannya ini lagi sedang mengikuti lomba, mengikuti apa gitu tuh. Efeknya gitu. Dan ini Ringga gak ada sih di sini. Dia salah satu contoh manusia Mesa yang hampir dipecat dari sekolahan. Gak jadi gara-gara prestasi. Gara-gara itu. Gila nih Alfa dia tuh dalam sebulan 32. Gimana? Sebulan itu 30. 30 nah, Alfa dia 32 coba. Parah banget kalau Ringga. Parah. Jadi Ringga itu bukan sosok yang nakal ya. Sebenarnya dia tuh bolos sekolah bukan karena bandel, bukan karena bolos, bangunnya kesiangan. Sekolah jam 7 dia bangun jam 8 gitu, bangun jam 8. Dan dia tetap cuek gitu. Itulah Ringga tuh, drummernya Jenderal tuh. Cuek jam 8 pagi tetap pakai baju sekolah. Dia berangkat ke sekolahan tapi memang di warung emak sebelah kan. Sebelah utama di warung situ tuh. Di warung nunggu anak-anak pulang sekolah dan dia tetap ke sekolahan walaupun nggak nyampe sekolahan. Hampir gitu. lah dia, hampir Waduh, nyampe. panas ke situ. kuping Ringga. Tetap ke situ dan nggak jadi dipecat dulu Mas beneran. Kalau bukan karena prestasi ya. prestasi musik, Hebat ya. gua mungkin udah putus sekolah dia bilang karena udah dipecat gitu ya. Putus sekolah dalam artian dipecat ya.
Itu parah, itu fatal, dan itulah Mesa Efek bro. Kelas 3 itu ya kamu orangnya. Enggak, Jadi- gue udah lulus, Jadi Oh Ringga pas kelas 3 dia. itu kan Luar bentuk-bentuk nyata dari Mesa Efek ya. Dari tadi kita bicarain Mesa Efek buat kita masing-masing tuh. Itu bentuk-bentuk nyata. Jadi kreativitas itu kalau kita olah dengan yang benar itu akan berpotensi untuk menyelamatkan kita. Iya. Gitu loh. Cuman sayangnya kadangkala banyak yang belum bisa melakukan itu gitu loh. Nah, Karena kayak Mesa rasanya- ini salah satu wadah yang tempat yang Emang rasanya pas ngapain banget. sih gitu kan gitu Iya. tuh. Cuman kayak gitu doang. Padahal kita ngumpul di sana tuh bikin something yang punya efek luar biasa ternyata gitu. Kan gak ada yang nebak juga kan. Betul. Kalau kita dulu tiap pulang sekolah kumpul lagi ya. Kumpul lagi. Kalau kamu orang? Iya, dari Senin sampai Sabtu, Minggu, sampai sekarang sampai tua ini ngumpul-ngumpul Iya. aja tuh. Sampai sekarang alhamdulillah sama Mesa angkatan angkatan 8. masih kumpul sampai sekarang malah. Sampai sekarang. Kalau Masih- sekarang bedanya Mesa angkatan dia bagi-bagi duit kumpul. Bagi-bagi job dia. Bagi job. Ya network Ya, gitu kan. that's it. Nah sekarang gini. Nah sebagai founder nih. Dari founder dulu deh. Nanti ke yang lain-lain. Ide baru yang mumpung ada di podcast nih. Ya kan disampaikan nih kan. Ide baru untuk Mesa di masa sekarang sampai yang akan datang deh. Apa yang harus dilakuin anak-anak gitu. Mungkin ini bisa jadi literatur sama-sama nih nanti. Ya kan? Dari siapa nih? Dari Rahmat aja dulu. Oh dari Rahmat dulu. Lu lah yang tua, asal gue ngormatin soal. Nah ini kan berawal dari ya nggak? Ini berawal dari ide bodoh aja dulu. Iya. Kita simak aja dulu ide bodoh dia nih. Lu aja lah Sal yang tua Sal. Tuh Itu kan. untuk sekolah. Untuk Mesa. Maksudnya Ya, untuk untuk Mesa kita yang semua. di sekolah Iya. atau Semua, Mesa secara all. keseluruhan. Secara keseluruhan Secara dan keseluruhan. maksudnya ini bisa Ya, jadi secara keseluruhan. ide baru Atau untuk apalah. Mesa yang belum Ya. masuk Mesa. Sebenarnya ide barunya tadi Untuk udah Mesa yang belum masuk Mesa ya. lontarin, harusnya Hmm. jadi kuis. Tadi udah gue lontarin. Harusnya jadi kuis tuh. Nggak kan kita di sini kan Jadi- membawa keresahan sendiri nih misalkan Nah, ini- apa sih? Yang paling mendasar gue mau nanya, kita ini masih Mesa apa alumni Mesa lah gitu aja. Mesa, Kalau masih gua Mesa. sih ngerasanya sih masih Mesa. ya. Mesa tapi alumni SMA 1 gitu. Nah, ya. bisa, gitu. bisa. Cocok. Berarti kan pertanyaannya jadi ya ide untuk ya termasuk kita juga Mesa kan juga, sampai ke nanti yang adik-adik yang baru Oh, iya. masuk. Sampai ke adik-adik yang belum, kalau yang udah secara- masuk dan yang belum masuk. Secara masuk Mesa ya. organisasi sekolahnya Cocok ya. Mesa itu kan di SMA 1. Iya. Tapi patennya punya gua, tenang aja. Terus- Enggak, maksudnya idenya itu sebenarnya gini. Kreativitas yang udah kebangun dari masa high school itu, dari SMA gitu ya. Kita sudah seperti yang gue bilang tadi sebenarnya udah cukup membawa, dan itu nggak boleh berhenti, memang terus harus dibawa. Artinya image dari sekolah kita, di mana dasar kita di sana, untuk membawa dia setinggi manapun. Kita nggak pernah puas dengan hasil gitu. Iya. Karena apa, orientasi sendiri kita bukan hasilnya sebenarnya. Jadi nggak tahu kadar kepuasan itu di mana gitu kan. Nah, tapi bukan berhenti di situ. Nah, contoh misalnya ketika kita selesai dari SMA itu sendiri, ketika kita udah di di lingkungan seperti ini, kita coba ngebawa itu untuk lebih jauh, dalam artian contoh kayak kita bicara ini daerah kita nih, di mana kita Lampung. tempat asal kita nih di Lampung kan. Banyak banget potensi-potensi yang bisa kita lakukan bersama-sama di dalam Mesa. Iya. Nah, itulah makanya yang saya undang nih semua dari Mesa, yang baik yang istilahnya masih di high school atau apa, itu untuk tetap bisa berkolaborasi atau berkumpul bareng-bareng gitu kan di spot-spot yang nantinya akan diumumin lah, spot-spot kita tuh, dimana bisa saling nge-support kalau dia masih high schoolnya ya kan. Kalau misalnya dia memang yang udah di dunia bisnis, kita juga bisa terus ngelebarin untuk daerah kita. Mat, lu gimana Mat? Kalau buat gua langkah ke depan kita akan Agak rapetin dong. Iya. Sedengeran dari luar kayaknya. Oke, good. Thank you. Udah. Kedepannya nanti kita akan susun lagi kepengurusan Mesa yang sudah lulus. Nah di situ kita akan susun program kerja lagi, kita rapatkan barisan lagi. Mesa after school ya. Ya, bisa dibilang gitu ya. After school ntar bolos apa gimana ya? Mesa after school lah ya kan. Ya, nanti kita susun lagi. Pokoknya yang paling penting tadi kita rapatkan barisan, kita bentuk struktur dan program kerjanya untuk Mesa after school. Mesa after school. Ya, bisa. Karena kan berangkatnya dari school Gitu aja udah kan. cukup nggak? Gitu aja udah cukup ya, bakal luas ya.
Konsepnya Nah, tololnya gitu aja lah. Tololnya gitu ya. Tololnya gitu Tinggal aja. dimatengin ya kan. Tinggal dimateng. Ya artinya kalau apa namanya tadi kan emang harus dilurusin tuh mazhabnya. Gue sedih juga sih dia cerita barusan tadi tuh. Gue sampai nyari tahu loh gitu. Tapi gue sedih loh enggak. Gue enggak jadi ketua loh enggak. Ya kan lu founder, beda lah. Sama kayak Bapak Soekarno gitu loh. Bapak Soekarno itu jarang orang yang menyebut dia presiden. Dia selalu bilang proklamator. Dia kan Ini gitu. Dia tuh founder, proklamator. Dia masuk loh, ketua loh. Sempet loh. Enggak pernah. Sempet, hah? Enggak pernah. Enggak jadi ya? Enggak pernah. Rahmat Gojali, Ale ya. Ale. Abis itu turun Kak ke Angga. Gue tuh Ale tuh gak terlalu lama gitu ngejabatnya waktu itu. Abis itu langsung dilemparin ke gue gitu. Karena memang gue waktu itu aktif banget memang. Gue tuh juga gak tahu kenapa gue aktif. Nah gitu aja. Gue tuh gak tahu kenapa gue aktif. Tolol. Dia tukang tagih tuh tiap kelas gini-gini. Kami akan mengadakan acara. Jual janji mesa. Lu begitu gak, Mat? Lu gitu gak? Duit dia paling banyak waktu itu. Duit dia. Lu gitu gak? Enggak ya? Jadi kalau mau apa-apa Nggak pasti carinya Angga. Nih. Acara kurang dana, udah PT. Tiap kelas samperin dia. Rajin orangnya. Iya ada yang ngasih cepek, gope dulu tuh. Udahnya kayak pengamen itu. Ini tukang ngitungin duitnya nih. Bukan di musik aja ya, nagi-nagi juga rajin ya. Iya. Lu gimana kok? Apa yang after school nih, ya kan? Ya. Enggak after school ya dong. Misal yang sekarang terus visi ke depannya deh. Kedepannya kita. Yang pasti itu kan sebelum kita bicara gimana ke depan itu yang pertama itu kita tuh harus saling terhubung dulu. Terkoneksi dulu ya. Terkoneksi dulu. Ya kalau sekarang kan ada grup ya. Ya. Ada grup di situ yang belum masuk, yang belum join ya join. Nanti dari situ kan kita bisa kumpul yang fisik gini, kita bisa memetakan kekuatan kita. Ya baru nanti kita serahkan sama abang-abang ini. Kita kan junior mah, suruh push up ya push up, suruh lari gitu. Oh, profiling yang lo maksud ya. Iya. Oke. Lu gimana Lan? Apa Lan? Lu kan mungkin ada ide-ide. Kan kita ini terkenal sama ide-ide gila sih Iya. sebenarnya kan. Kalau gue sih lebih ke jujur aja dulu musik itu cita-cita sih. Oke. Nah tapi karena dulu mungkin medianya nggak banyak untuk ngejar atau Iya. sulit karena menurut gue pas kesini musik agak gambling Iya. antara lo sukses banget kalau nggak ya kalau sekarang sih gue lebih terbuka kayak sebenarnya kita itu bisa ngolah jadi apa gitu Iya. sebenarnya nggak mesti jadi musisinya. Iya itu Misalkan- tadi kayak gue bilang. Iya, jadi gue sih buat mungkin yang masih sekolah ya, karena gue ngerasain lah dulu semangatnya itu luar biasa gitu. Pokoknya tembok segede apapun tumburin pokoknya zaman SMA dulu. Jadi buat yang lain mungkin buat adik-adik yang sebuah karya itu bakal diapresiasi kalau karya itu sudah jadi, bukan wacana. Jadi sekarang ini medianya udah banyak, bikinlah sebaik-baik mungkin. Jikalau koneksi ini udah terhubung, mudah-mudahan kita bisa saling support. Gitu Tetap sih berkarya ya. paling. Iya, jadi berkarya lewat apapun sekarang. Sekarang kamera handphone juga udah bagus kok. Misalkan kayak gitu contohnya. Terus Mungkin bikin apa? Bikin ide apa gitu. Misalkan lu punya ide. Bikin ini deh misalkan gitu. Bikin apa nih? Kalau Seleb gua TikTok. Apa dong? kalau gua apapun ya, misalkan memang kita sekarang eranya apa, kita emang harus menyesuaikan dengan eranya. Misalkan emang harus TikTok ya. Why not ya? Kalau Iya, kalau kenapa ngasilinnya enggak? enggak? Iya. Iya, kalau Banyak misalkan endorse. jadi selebgram ya, misalkan kita bisa dapat endorsan, ya nggak masalah gitu. Karena kalau zaman dulu, apalagi zaman abang-abang ya, sulit sekali kan untuk explore diri. YouTube belum lahir, gue Belum, tahu aja. iya. Nggak ada. YouTube. Makanya Komputernya masih DOS anjing. Yang pasti banyak yang bisa dibuat nih. Banyak yang bisa dibuat Iya. seperti yang Niko bilang tadi. Makanya biar nggak nyesel semua yang mesak masuk aja dulu back to home deh. Back Iya. to home ya kan? Mesa pulang kampung ya. Back to home. Nanti kalau udah back to home pulang nak, rumah baru manggil. saatnya kita ngolah kayak apa yang dulu pernah kita olah di masa itu tapi dengan kemasan masa Iya, masa kini. masa kini. ya gitu. Lebih Ya. cakep ya. Udah lebih. Kalau dulu yang digoyangnya di level sekolahan, kita sekarang goyangnya level daerah. Nah gitu. Kalau gue sih jangan apa ya, Mesa itu gimana nih. Gue minta ya adik-adik semuanya kita bisa kumpul lagi. Jangan bicara gue dapat apa. Iya, Tapi kita bicara gue bisa ngasih apa, ya nggak kok ya. Ya. Kalau udah ngasih otomatis pasti ada feedback gitu Ya, kan. Mungkin bahasanya
Jadi bukan ngasih dalam arti tanda kutip ya. Maksudnya Ada ambilan. gue bisa bareng-bareng buat apa nih? Iya. Buat sesuatu kayak apa nih? Hmm. Dengan bareng-bareng gitu loh. Dalam Iya. ngasih itu dalam makna seperti itu. Bikin gokil kan. Lu ketua angkatan 10. Ini kasih mikrofonnya. Para kaki berkumpul. Oh, Hokage. Apaan ya? Tuh kan. Tapi dia out of box loh. Pasti dia yang nggak kita mau. Iya, itu yang gue suka dari dia. Kita tuh memang kayak gitu. Kita tuh emang orang-orang out of the box. Jadi memang. ada satu ini ya begini. Kalau dulu itu penerimaan anggota Ya. ospek. Nah. Jadi ospeknya itu sebenarnya poin penting daripada Mesa ini salah satunya. Gitu. Jadi ketika di ospek tanpa sadar meningkatkan kekeluargaan. Terhubung ya kayak misalnya saya bisa ketemu Mas Rahmat lagi dulu itu kan karena kita masih merasa Mesa ini keluarga, kemudian ada nih orang tua dulu tapi nggak pernah kelihatan gitu kan. Akhirnya kita coba cari gitu kan. Tua banget. Ya jadi kekeluargaan Mesa itu yang sangat penting kan. Cuman dulu sih sempat bikin salah satunya itu ospek di zaman gua itu bener-bener hilang kekerasan. Gue menghilangkan kekerasan karena sudah bukan gue berpikir zamannya bukan lagi. zamannya lagi. Iya. Tapi kita orang gak keras loh. Nggak maksudnya. Gak pernah main tangan kok. Iya gak pernah kita menang. Emang nyuruh push up. Nah berarti mulai Mulut zaman kita dulu. Ya, mulai itu siapa? Mulai siapa dong? Enggak, kita gak pernah. Kita gak pernah Kalau- mukul, gak pernah apa gitu. Cuma suruh nyelam. Nyelam iya, sambil iya, nyanyi. itu. Push up Itu sambil nyanyi. itu ada di zaman lo. Itu ada. Itu cuman bukan kekerasan, itu fisik bro. Iya, maksudnya- kekerasan tuh Iya, nyubit, mukul. Enggak, gitu. itu nggak mental ada. ya, mental ya. Menggembleng mental gitu. Akhirnya kan dia bisa merasa jadi keluarga. Hmm. Nah, sekarang mungkin yang perlu difikirkan itu bagaimana perekrutannya itu tetap bisa menjaga lah kekeluargaannya. Karena setelah gue tuh udah mulai gak tahu lagi tuh terkikis tuh. Karena ternyata gue baru sadar juga efeknya mungkin salah satunya itu. Ya itu sebenarnya hari ini kita kumpul itu kan kita coba untuk undangin tuh semua mesa-mesa yang di luar sana agar yang tadinya seperti kelihatan tidak ada jadi kelihatan kembali lagi marwahnya gitu loh, marwah mesa itu sendiri itu spiritnya gitu. Kalau boleh gue singkat sih dari Rahmat tadi ya, kayaknya sih memang dia bicara soal quality bro, untuk rekrutmen selanjutnya. Jiwa next nih. korsanya itu ada tanpa harus latihan militer. Itu Iya, gimana? Iya, coba? iya enggak dia bicara, iya benar juga. Tapi dia lebih ke arah mesa adalah prestis gitu. Nggak apa-apa image-nya susah masuk mesa, tapi memang orang di dalamnya adalah orang-orang yang benar-benar quality gitu. Iya benar Benar-benar militannya. nah, secara nah kita tidak bicara tadi kan yang lu maksud tadi kan kita nggak bicara mulu-mulu soal musik doang gitu. Iya benar. Walaupun dia nggak bisa main musik tapi dia punya spirit dan lain atau kemampuan lain misal kayak pembuat logo atau kayak gimana kan kita udah mulai terbuka nih ya kan. Ada orang-orang berkualitas di dalamnya gitu. Maka dia akan jadi organisasi yang kuat. Kayaknya memang harus ke arah situ juga sih Mat. Percuma juga kita ada kalau kita nggak bisa nyaring quality itu. Ya kan? Ini sekarang lagi bukan tujuannya untuk banyak-banyakan anggota, enggak. Bukan, Jadi bukan. benar-benar membuat ini menjadi organisasi yang punya prestis, menelurkan kualitas-kualitas SDM yang baik gitu. Sudah yang bisa membangun nggak cuma sekolahannya tapi ngebangun provinsinya gitu kan. Ya karena konsep dasar mesa itu memang seperti itu. Jadi di mesa sendiri dari awalnya berdiri memang nggak harus dia bisa main musik atau apa. Iya, enggak, iya. enggak. Jadi, Tapi kita dulu kita berpikirnya kalau zaman dulu Sayangnya Sal, yang penting itu kadang-kadang- ada orang. betul, Kita dulu gitu. kadang Karena buat memperkuat PT-PT ini jujur Iya. aja. Iya dong, makin banyak orang makin banyak PT-PT nih. Ya kan, nah, tadi kemarin PT-PT 10.000, kalau anggota nambah bisa 8.000 nih PT-PT gitu, agak ngurang ya kan. Ya iyalah ngapain lagi, kita dulu dari jajan orang tua kok. Iya dong, kalau sekarang kan beda nih, anak-anak dari sekolah bocil aja bisa ngasilin uang, sekarang tuh kayak gitu. Kalau dulu nggak ada Mat, nggak ada. Kita ngandel orang tuh nggak dikasih jajan, habis hidup kita. Selesai karir kita. Iya kan? Termasuk juga mungkin kendala zaman sekarang itu kayak organisasi sekolah atau ekstrakurikuler di sekolah itu memang udah nggak punya peran penting lagi. Iya, Jadi kayak malah
buat apa ya? Kalau dulu kan memang ada, terus selain sekolah, terus lo ikut ekstrakurikuler, terus itu membuat nambah pengalaman segala macam. Sekarang itu dibuang lah anak-anak sekarang itu. Ngapain ikut ekstrakurikuler gitu kan? Mendingan lo bisa cari kawan sendiri gitu. Mungkin eranya itu sudah mulai menurun gitu. Iya, ide brilian sih Mesa after school ya kan. Mesa kita bicara Mesa dalam artian organisasi dalam sekolahan gitu. Tapi basically kita punya arah yang sebenarnya punya titik terang gitu. Kenapa? Karena isinya udah 22 angkatan. Berarti ada 22 pengalaman di dalamnya gitu kan. Artinya gitu di setiap masanya punya 22 pengalaman yang bisa dibagi untuk angkatan 23 sampai selanjutnya gitu. Iya kan, jadi makin banyak orang yang jagain adik-adik kita nih. Continuity plan-nya itu yang saat ini jadi yang akan kita telurkan kemudian itu continuity plan-nya. Jadi maksudnya Mesa yang sebelumnya hanya berakhir mungkin di anggapan mereka adalah berakhir di sekolah aja. Sehingga itu spirit yang ngapain. Iya. Nah itu yang perlu enggak. dibangun. Nah hari ini itulah di podcast ini sebenarnya kita informasikan bahwa Mesa itu ada continuity plan-nya. Gitu. Yang itu nanti kita yang lulus ini gak ninggalin kalian gitu ya. Kita yang udah lulus sama ini gak ninggalin kalian gitu kan ya. Jauh luar biasa gitu. Jauh luar biasa yang bisa bermanfaat lebih besar lagi gitu. Amin. Tapi janji gak sih kita? Janji Mesa gak nih? Jadi Mesa dong. Janji Mesa gak nih ya kan? Karena takutnya gini loh. Kan ya benar. Anak-anak itu takutnya ngerasa alumni is alumni. Udah gak ada lagi hubungannya. Jadi gini, dari awal juga janji Mesa itu kan one for all for one, ya kan? Contoh aja di orkestra, nggak ada satu orang bisa bikin orkestra. Gitu, nggak jadi orkestra itu kalau misalnya hanya satu orang bermain musik. Nah itulah konsep itu yang memang terus sampai hari ini kita bawa. Kenapa kalau dibilang, janji nggak nih bakal kayak gitu? Oh pasti dong, karena kita bareng-bareng. Kayak gitu loh. Poin yang pertama adalah musiknya sendiri gitu ya. Poin pertama adalah kita berangkat dari satu hobi gitu kan. Di musik, kreativitas kita ada di situ. Itu poin yang pertama. Paling enggak kita bisa jagain itu tuh. Regenerasi dari generasi yang paling muda sampai yang udah senior gitu, itu kejaga tuh. Mau itu kancahnya lokal ataupun nasional. Iya. Nah tapi kalau yang enggak juga gitu kan, poinnya adalah silaturahmi. Kita bisa jaga keluargaan itu, silaturahmi itu, solid itu, dan mungkin aja kita berjodoh untuk hal-hal di luar musik gitu maksud gue. Itu buat yang kita kan, tadi yang agak bilang, buat yang di hobi bermain musik. Kalau kan kayak gue juga hobi bermain musik, hobi juga dengerin musik. Nah buat penikmat musik juga ya gue juga hobi gitu. Jadi beberapa anggota kita itu di zaman gue juga yang ini juga banyak yang hobi aja gitu, hobi musik, organisasi, karena orang-orang musik itu enak gitu kan. Yang ya siapa banyak ya? Iya awalnya kan kayak gitu, gak ada yang pernah nebak. Kayak gue aja kan ujung-ujungnya gue jadi profesional musisi gitu kan. Ujung-ujungnya gue jadi profesi kan gitu kan. Iya benar. Tadinya cuma ngumpul bocil, habis itu hobi-hobian doang, malah jadi profesional gitu di situ. Gak ada yang nebak juga gitu. Dan teman-teman semua yang gak masuk ke sana ya tetap support gue gitu. Tetap mendukung gue dengan cara apapun lah yang mereka bisa masing-masingnya gitu. Gue dukung kayak Niko kemarin kan bilang Kak untuk kegiatan yang kita yang sama-sama ini gue nyumbang data file ya ke organisasi ya bukan ke gue ya, maksudnya lebih ke situ ya. Makasih banyak ya kok gitu kan. Nah jadi kayak gitu tuh. Tapi semua kegiatan tuh ya memang buat itu gitu loh. Jadi Mesa After School siap nih ya bakal kita siap lah kita jalanin ya. Kita nggak ninggalin adik-adik kita lah. Jadi kalau di sekolah dia musik entertainment Munsai kan. Kalau after school-nya itu dia jadi nanti dilegalitasin tenang aja kita legalin. Iya, media entrepreneur satu atap. Iya. Wah, ngeri ya. Jadi luar biasa nih. Kan jadi konsepnya luar biasa gitu kan. Jadi bukan urusan musik. Kalau musik itu ketika dia masih di organisasi high school. Kedepannya semua bisa asal muasalnya memang dari harmoni. Kedepannya kita bisa nyiptain lapangan pekerjaan sih sebenarnya itu. Iya, jadi ya yang menarik tadi tuh Kak ya. Jadi memang gue itu drummer. Gue drummer, waktu SMA gue drummer. Tapi setelah lulus sekolah tuh ya karena gak ada keterhubungan dengan Mesa itu koneksi tadi. Putus kan? Koneksi putus. Ya gue tuh kayak anak hilang aja di luar ngeband di mana. Berharapnya masuk sekolah terus ya.
Bener ya? Iya. Kan pengen pulang ke sekolah terus lu juga ya. Rindu, iya Nah, benar. ini sekarang PR-nya bisa nggak ya kita ini yang mesa-mesa ini mewadahi adik-adik kita yang baru-baru lulus itu juga kali ya mungkin ya begitu ya. Iya. Nah, salah satu agendanya kan. Agenda. Jadi misalnya kan dia tetap pengen bermusik tapi kayak mana ini gitu. Udah gak bisa pulang Mat, sekolah lagi kalau PR udah lo lulus. sebagai founder adalah Buset, pewujud ini semua adalah lo Mesa bikin after payung school ya. bikin payung hukum deh kayaknya. Nah, Hukum hingga Siapa notaris? Oh, Pak Notaris nih, tenang aja. lanjut ya. Akhirnya anak-anak mesa pun beberapa yang berbakat ya sering juara segala macam ya akhirnya pensiun gitu. Iya. pensiun karena Iya. setelah lulus nggak tahu mau ngapain. Rindu ya kita ya. Main musik rindu ya. Rindu banget. Ngeband, manggung, nanti kita Kita buat. nyiptain lapangan pekerjaan, bro. Jadi sebenarnya lapangan pekerjaan itu bukan sekedar dari musik Main aja. musik ya. Artinya Iya, dengan yang saya bilang tadi itu sebenarnya hanya cuman konsep ya, media entrepreneur satu atap itu sebenarnya di Mesa sendiri yang after school ini bakal jadi leader-leader bisnis masa depan untuk Iya daerah benar. ini. Ya kayak misalnya ini. Jadi kalau loh, bener ya, mungkin nanti kita kembali lagi sekitar 5 tahun atau 20 tahun ke depan Iya, ya apa yang kita ngumpulnya omongin ya. hari ini nih ya. Ngumpulnya jamming aja, bro. Ya kan ngumpulnya jamming. Apa yang ya kita kan? omongin hari ini ya. Iya. Kan kurang lebih kayak gitu. Ngumpulnya jamming, ya kan. Kerjaan udah kayak apa namanya, satu kita bisnis lahan, bisnis pertanian, mungkin kan bisnis apa dan lain-lain gitu kan. Nah artinya tapi tetap di dalam satu hobi yang sama. Dan jangan lupa kita mulai mempatenkan itu juga tuh sekalian lagu Mesa yang memang nanti kita rekam deh kalau perlu kita rekam. Terus kita hakiin ya kan, kita Urus urus videonya jangan lupa. Nah, jangan lupa 19 Project ready ya kan. Siap Kita bikin. support. Nah, artinya itu tuh kayaknya mulai di situ hingganya ini benar-benar jadi wadah yang paten tuh. Berarti langkah pertama paling ini kan Kak Angga kan ketua Mesa juga nih ya, mantan ketua Mesa. Paling dari gua, Marsal dan teman-teman mewakilin, paling kita nanti minta space satu dulu untuk Mesa di sini, paling nggak bendera Mesa after school ya di Iya, sini benar. ya. Jadi ada base camp satu lah di sini Iya. untuk di Iya. Galeri 24 Oke, RA ya. oke. Paling minta space ya Sal ya. Dan kegiatan kita arahin teman-teman bikin karya kan Iya. lain-lain. Iya. Lebih ke situ sih. Kalau kayak kayak setelah karya itu mau diapain, nah itu tugas kita tuh. Work leading gitu kan. Tugas yang di Dulu, after school ini. iya kan dulu kan dia nggak tahu kan bikin karya mau diapain nih. Dulu kan kayak gitu tuh. Kalau sekarang sudah ada jawabannya gitu maksud gua tuh. Iya. Nah medianya ke situ, kita nggak pernah lupa. Walaupun kita nanti ujung-ujungnya jadi media tempat entrepreneur ngumpul, tapi kita tetap jaga itu lewat karya gitu loh. Iya. Jadi image Mesa sebagai spirit itu nggak hilang. Benar banget. Karena lewat situ. Gila lu. Udah 2 album kompilasi tuh, Mesa 1 sampai angkatan 22 tuh kalau dijadiin album kompilasi. Iya. PR-nya ya. Keren itu kan, angkatan 1 ngirim satu lagu kompilasi ya kan. Jangan lupa bikin video nanti. Nah, benar. Akhirnya kita punya studio music juga kan buat Iya. showcase dan lain-lain gitu. Tapi bisa terakomodir semua sih ini sekarang. Kalau nggak jadi sesuatu yang besar kayaknya. Asalkan terhubung. Iya benar-benar. Terhubung dulu. Kalau kita udah lihat kita bisa memetakan kekuatannya misalnya oh ini anak adik SMA ini punya lagu, Kak Bu mau buat lagu recording sini ya kayak seperti program-program yang kita buat kan. Nah, terus mau buat video ya ke sini, habis itu mau kemana agregator segala macam kan kita sebenarnya sudah ada gitu kan. Cuma kan kita ini lagi nggak terhubung Nggak aja nih terkoneksi. sama yang masih aktif di sekolah atau yang baru-baru lulus itu kan putus gitu. Ya kesannya nanti aja deh lu mikirin itu karena lu masih sekolah, ntar lu udah lulus baru. Enggak ke situ. Iya, Kalau kita dulu nggak pernah mikirin ke situ. Nggak ada yang Iya. pernah nganggap kita bocil FF. Serius. Nggak ada, dan gue yakin di era kalian karena kalian punya visi. Karena kan kita pemikir-pemikir out of the box nih. Iya. Jadi memang kadang kan kita inilah jadi tempat diskusi gitu. Guru-guru mau diskusinya malah milihnya sama kita gitu. Kita si tolol-tolol ini mau diajak diskusi gitu. Iya kan? Ngapain sih gitu kan? Udah tahu kita bodoh ya. Matematika gue jujur aja merah-merah mulu dulu sekolah. Jadi pokoknya organisasi yang tadinya awalnya dari sekolah itu ini akan kita coba bawa untuk jauh lebih besar skopnya. Iya.
kita luaskan, dan ini juga salah satu jembatan dari organisasi yang di sekolah itu juga gitu loh, untuk mengembangkan diri baik secara musik ataupun di luar musik. Karena ya itu tadi, kita buka itu secara luas gitu, wadahnya kita buka secara luas. Tapi Kak, kalau seandainya nanti kan kita bikin payung hukumnya Mesa After School nih. Ntar kalau ada lulusan SMA lain mau masuk Mesa, berarti bisa dong. Nah, kalau anak Mesa SMA 1 kan udah pasti gabungnya kita, karena ini kakak-kakak kita nih ya kan. Kalo jadi gini, ada sedikit perbedaan antara Mesa sebagai organisasi musik yang di SMA 1. Gila, langsung dibahas di sini dong. Dengan Mesa yang after school ini, kita bicara Mesa. Karena Mesa sendiri itu transformasinya, kalau dulu musik entertainment semansa, ya kan, semansa. Nah, ketika ini konsep Mesa, itu yang kita bawa. Musik entertainment semuanya Mesa ini. Kalau yang kita bawa ini, dia akan transformasi. Jadi bentuk transformasi yang kita sesuaikan dengan zaman kita gitu kan. Tapi tetap mengakomodir itu semua lah. Ya kan? Iyalah ya. Kayaknya belum waktunya juga sih bahas itu ya kan. Iya, ya. Yang penting kita fokus di situ. Titipan gue Bapak Founder bikin payung hukum, Bapak Notaris. Kita bikin itu, nanti kita bikin program-program yang lebih dahsyat lagi untuk ini kan gila loh, adik-adik kita nih nggak boleh kita biarin buta. Iya benar. Percuma ada kita kalau mereka tetap aja nggak tahu apa-apa, kita cuma dengerin mereka, kita dengerin apa sih yang kalian lakuin, apa yang sementara kita jadi penonton gitu. Kayaknya nggak fair deh ya kan. Kita memang harus nyelamatin itu semua, hingganya mereka dari muda sudah jadi pemikir-pemikir yang brilian gitu. Iya. Kita harus terusin itu kayaknya. Hingganya sampai tua itu bisa jadi partner bisnisnya kita tuh. Udah gedenya masih gitu. Dalam circle yang sama. Iya, circle-nya kita tetap jaga. Itu sih poinnya. Nah, sekarang buat terakhir nih, penutupan podcast nih. Kita bicara hope lah. Nah, harapan ke depan deh untuk generasi Mesa selanjutnya. Dari Rahmat dulu deh, Rahmat ketua angkatan 10. Ini berhenti di 10 nih, 11 sampai 22 kemana kalian? Itu harapannya nanti yang 11 sampai 22 bisa ngubungin. Oh iya. Oh next podcast ya. Siapa tahu punya ide bagus kan. Ya harapannya apa ya? Pokoknya harapannya semoga kita semua ini yang dulunya satu hobi gitu. Terus ini gue punya sedikit cerita sih tentang boleh. abang gue ini. Iya. Nah gue ini selama ini sering bareng dia. Mungkin keputus selama kuliah, habis itu kerja, terus punya profesi yang sama, akhirnya kerja bareng. Nah, videografer berarti? Videografer. Fotografer dan videografer. Nah, fotografer, videografer. Dan jujur aja gak ada bayangan bakal jadi fotografer dan videografer. Nah Bang Niko ini menurut gue, dia ini salah satu orang yang visinya itu tepat gitu, selalu tepat sasaran. Karena waktu pertama kali 19 Project, setahu gue tuh kata gue, Bang Niko ini kok terlalu baik apa gimana gitu. Karena dia ini bikin sesuatu project thank you selama setahun. Iya. Tolol. Nah terus ya itu sebuah karya itu bakal diakui kalau karya itu sudah jadi. Dia bilang, oh iya. Dan akhirnya dengan apa ya? Dengan ketololannya itu malah alhamdulillah menghasilkan gitu. Jadi harapannya ya semua semangatnya tetap ada, bikin sesuatu yang bagus dan sedikit berbeda. Terus silaturahmi itu penting. Udah itu aja. Karena tanpa adanya silaturahmi, lu sendirian lu gak bakal bisa. Gitu sih paling. Kok gimana kok? Iya kalau gue sih ya biasa ya, kalau kita di Mesa itu ngelakuin hal yang gila ya. Kita ngelakuin hal gila. Misalnya ya contohnya kalau dalam bermusik itu kita main musik itu susah banget ya. Kalau bisa susah nggak mau gampang gitu kan. Iya. Ini musiknya kadang udah susah, disusahin lagi tambah susah, ngerepotin diri sendiri. Tapi demi prestis ya, demi prestis, demi ya itu juga kita kan memang sukanya berkarya. Basically gitu. Diferensiasi sih, kita harus bisa pembeda dengan yang lain. Iya. Gitu, gak mau dianggap sama lah gitu. Iya gitu. Jadi sekarang ini gua Niko wakil ya dari angkatan 7 nih, wakil ketua, ngajak semuanya nih untuk ayo
kita buat apa nih? Ayo kita ngumpul dulu, kita ukur dulu kekuatan kita seperti apa, kita membuat apa. Gue siap support ya. Oke. Di sini kita ada teman-teman, ada Rahmat, ada Alan dan angkatan-angkatan yang lain juga udah punya Iya, kekuatan sendiri-sendiri yang kecil-kecil ini. Iya. Kalau digabungin kan jadi Gede, besar gitu. gede, Iya. iya. Mau buat apa aja kita bisa ngebalikin Mesa ke kejayaannya seperti dulu kan. Gitu. Paling itu aja sih. Iya, ini ya kan Iya. lu kebayang gak sih junior lu sampai kayak gini ya kan? Jadi memang Mesa itu lahirnya itu selalu out of the box. Kalau nggak out of the box kita nggak mungkin jadi pionir. Iya benar. Dan hari ini sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini itu juga pionir juga sih. Iya mungkin jadi Kayaknya hal ya. pertama Iya, ya. Alumni ini sekolah pionir juga. organisasi sekolah ngumpul buat sesuatu itu. Dan biasanya out of the box itu yang Tolol itu tadi tolol. bakal blowing. Nah, makanya saya sendiri istilahnya harapannya itu semoga dengan cikal bakal atau awal yang kita mulai malam ini seperti ini di podcast ini bisa bisa ditangkap oleh teman-teman di luar sana, baik yang di dalam Mesa itu sendiri atau yang di non Mesa, tapi misalnya merasa wah sepaham banget nih apa yang diobrolin di podcast ini. Di mana sih mereka ini? Oh gitu. Kebetulan kita di Lampung, jadi kalau mau ke Lampung ya boleh. Iya dong. Dimanapun berada untuk apapun gitu ya. Artinya dari out of the box-nya kita ini pasti harapannya akan jadi sesuatu yang blowing, berbeda. Iya, profiling berarti ya. Ini paling ditunggu-tunggu nih ya. Iya. Pendapatnya Kak, ayo Kak, kasih tahu Kak. Tadi kan ide after school aja dia itu ngucapin dia. kan tadi kan. Diem tuh bos Iya. gitu ya. Atau box. Saya kayak gak penting tapi masuk juga sih gitu. Iya benar. Salah satu dia ada proyek, dia mau buat tempat yang spektakuler lah, Iya, tapi iya. di tengah hutan. Itu juga out of box menurut gua, keren. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Gue grogi. Ketika gue harus bicara serius, gue agak grogi dan gue butuh Allah kan gitu ya. Iya. Nah, jadi orang seni, kita ini orang musik ya, musik orang seni. Harapan enggak ya? Iya dong. Harapan buat teman-teman yang di sini. Kalau gue nggak suka mikirin diri gue sendiri. Ya. Kalau gue Itulah kita. Sebenarnya kita itu gak pernah mikirin diri kita sendiri. Kenapa kita bisa segede ini gitu. ya. Jadi gue berharap nanti teman-teman adik-adik yang udah lulus dari SMA 1 dan dia di Mesa ya. Jadi gue berharap kita bisa berkumpul dan di sini kakak-kakak ini udah hebat-hebat semua loh. Menurut gue udah hebat-hebat semua, sudah punya fasilitas, kita tinggal mengembangkan. Gue nggak berharap lebih, paling nggak di Lampung aja kita udah bisa besar lah. Kita buat di Lampung ini Mesa besar ya. Untuk yang Mesa after school. Harapan gue sih gitu dengan ya alumni udah 22 ya. 22 angkatan. 22 angkatan ya gue paham bahwa adik-adik ini kapasitasnya pasti udah sip-sip semua. Iya. Jadi nanti dalam waktu secepatnya kita akan kumpul lagi. Harapan gue kita bisa kumpul semua bareng, kita duduk bersama, kita buat dah program-program yang bisa membumingkan ataupun mengembangkan apa yang kita punya. Ya, contohnya kayak Kak Nikonya punya video syuting, ya kita besarkan. Iya. Gitu. Jadi saling satu support untuk ya. semua, semua untuk satu gitu kan. Gitu lah. Kalau menurut gua. boleh, Bapak maksud apa? Ya, Lagi enggak. Maksudnya mau cuma ditambahkan menambahkan ya? aja. Tambahin nggak apa-apa Sal. Dibilang sama Mbah Rahmat tadi. Ketuaan lah Sal. Itu kan apa ya? Udah kayak dukun ya. Jadi, maksudnya hal itu bukan nggak mungkin untuk kita raih kalau kita bersama-sama. Iya. Jadi konsep one for all dan all for one-nya itu tetap kita jalanin walaupun transformasi kita memang agak sedikit bergeser dari yang sebelumnya kita di sekolah. Itu yang Ya kita bukan siapa-siapa tanpa kalian kan gitu. Iya, benar. Tanpa ada kalian kita bukan siapa-siapa. Jadi kita harus selalu support. Iya.
Oke geng, thank you banget ya udah ngobrolin soal ini dan kita membuahkan pemikiran baru nih. Kan keren banget nih podcast ada gunanya nih kan. Suka nih gue nih. Dan ini bisa jadi kalau kita lupa jadi pengingat remind kita juga kan ini. Apa aja sih yang kita obrolin waktu itu gitu. Selama nggak lo delete nih. Mudah-mudahan nggak di take down YouTube ya kan. Nggak sih kayaknya nggak ada ya. Ya artinya gitu. Dipotong-potong aja nggak yang di konten ini sebelum COVID diprediksi. Benar. Jadi kesimpulannya gitu. Kita hidupin satu organisasi, kita hidupin sebuah perkumpulan, maka perkumpulan itu akan menghidupi kita pada akhirnya gitu kan. Iya benar. Pada akhirnya kan kayak gitu kan. Itu yang kita rasain sampai sekarang kan. Dan kita masih bisa bersama gitu ya. Siap. Oke, thank you banget geng semuanya geng. Kita give applause dulu yang meriah untuk Mesa guys.